Shalom, selamat malam saudara ya. Kita mau langsung pada malam hari ini belajar kebenaran firman Tuhan. Karena masalahnya saudara, memuji semua sudah bisa, nyanyi semua sudah bisa. Dari TK, Bapak kata dari sekolah minggu kita diajar memuji, kita diajar nyanyi, setiap ibadah juga nyanyi ya. Tetapi yang seringkali kalau kita amati, saudara, kekurangannya adalah dalam pengajaran firman Tuhan. Ya, majalah Christianity Today yang kemarin menuliskan tentang artikel bahwa banyak sekali para gembala itu takut menyampaikan hal-hal yang menyinggung umat Tuhan, saudara. Ya. Kenapa? Ya, kembali harus mengkhotbahkan semua yang baik-baik, harus mengkhotbahkan semua yang membangun, yang memberi semangat, bukan mengkhotbahkan sesuatu yang negatif. Contohnya yang dianggap negatif itu adalah menegur dosa. Ya, contohnya yang negatif itu apa? Mengajarkan apa kekurangan kita, apa kesalahan kita, apa yang kita perlu perbaiki dan lain itu dianggap semua negatif. Jadi semuanya harus yang baik-baik saja. Saya minta ini terlalu gaung. Ya, ekonya tolong diturunkan sedikit, Pak. Ini terlalu gaung buat saya karena saya bicara cepat sekali. Kalau saya bicara lambat bisa digaungkan seperti ini, tapi kalau cepat tidak bisa gaung seperti ini. Ya, baik. Jadi kita mau belajar saudara malam hari ini. Kenapa? Karena kalau kita kurang pengajaran, Alkitab bilang dengan jelas saudara ya, orang yang kurang pengajaran firman Tuhan jelas sekali akan salah mengerti Tuhan. Itu yang pertama ya. Dia merasa sudah percaya tobat baptis, ya sudah sekarang saya jadi anggota gereja, sekarang semua janji Tuhan harus digenapi dalam hidup saya dengan saya melakukan ritual-ritual agamawi. Ritual agamawi ya bagian daripada ibadah, itu ritual saudara ya. Tetapi ibadah itu untuk apa? Gitu loh pertanyaannya. Apakah sekedar datang, dengar, duduk, muji-muji Tuhan, dengar firman, kasih persembahan, pulang, itu ibadah? Ya, itu bagian dari ibadah, iya saudara. Tapi yang penting adalah saudara perhatikan ya, ketika Yesus turun ke bumi, Alkitab katakan dia kemudian merubah begitu banyak perjanjian dan hukum di perjanjian lama. Salah satunya saudara ya, kalau di zaman perjanjian lama yang boleh masuk ke ruang maha suci dan bercakap-cakap dengan Tuhan itu hanya imam besar. Dan itu pun 1 tahun 1 kali. Dan kalau saudara perenungkan, dan kalau saudara kemudian suka baca Alkitab, saudara dan saya tahu, zaman imamat, ya, zaman yang mulai dari Harun, itu berbeda dengan zaman pada saat Musa. Walaupun Musa adalah saudaranya Harun. Kenapa? Karena di zaman Musa, setiap saat dia bisa bertemu dengan Tuhan. Setiap saat dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan di kemah pertemuan. Tetapi kemudian sesudah turunnya hukum, saudara, sekarang aturannya hanya imam besar. Dan itu pun 1 tahun 1 kali. Saudara lihat sekarang, ya, kalau zaman Musa itu bicara hubungan pribadi dengan Tuhan. Terus kalau zaman imam itu bicara tentang hubungan ritual dengan Tuhan. Itu sama sekali berbeda. Berarti apa saudara? Saudara tinggal pilih. Mau sistemnya pakai perjanjian lama, sistem Musa setiap saat bisa masuk ruang suci, setiap saat bisa masuk kemah pertemuan, ya, bisa tanya Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, atau mau pakai sistem imam setahun 1 kali masuk. Dan tentu saja kalau saudara dan saya renungkan, apakah Tuhan itu berubah sehingga kalau zaman Musa setiap saat bisa masuk ke kemah pertemuan. Tapi zaman Harun tidak bisa sembarangan. Saudara, nah sekarang pertanyaannya, kalau saudara renungkan, karena gini saudara ya, banyak orang lebih merenungkan masalahnya, pergumulannya, keinginannya, obsesinya, cita-citanya, daripada dia punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Alasannya, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pengkhotbah. Saudara, entah saudara mau lanjutkan sekolah atau tidak, ya, entah saudara mau jadi apapun ketika saudara SMA, saudara dan saya harus lulus semua pelajaran di SMA, betul? Betul apa ya? Bukan kemudian karena saudara akan lanjutkan kuliah, saya akan lanjutkan kuliah, maka saya harus lulus lebih banyak lagi pelajaran. Tidak kan? Semua sama kan? Iya apa ya? Saya ulang dulu saudara ya. Ini kok langsung firman Tuhan. Kita masih kusiapkan hatiku Tuhan yang tidak pernah siap. Betul?
Saudara, saya paling jengkel dengar lagu itu. Kenapa? Selalu mau dengar firman baru siapkan hati. Lo tadi nyanyi-nyanyi itu apa-apaan jadinya. Tidak ada siap apa-apa. Betul saudara? Terus lembutkan. Apalagi kalau mulai ibadah. Kami tahu ada satu oknum yang tidak suka kalau kami beribadah dalam nama Yesus. Tiap kali ibadah setannya datang. Yang bawa siapa gitu. Betul. Betul. Coba saudara dan saya mikir sehat saja. Berarti kan tiap kali ibadah. Setannya kemungkinan ada yang bawa tuh. Betul? Loh iya apa enggak? Terus yang kedua, kenapa tiap kali ibadah itu setannya selalu juga hadir? Saudara mikir enggak? Loh, kenapa? Kenapa sih setan tuh mau ganggu kita setiap kali ibadah? Kan pikirnya gitu, setiap kali ibadah setan mau gangguin. Kan nanti kalau saudara enggak ibadah dia enggak ganggu gitu tuh. Enggak pernah mikir tuh? Betul. Jadi orang juga perlu kritis, saudara. Jadi orang juga perlu mikir. Jangan, ya amin. Ya memang dari dulu seperti itu. Kenapa? Karena itu yang membuat saudara kita kemudian tidak berpikiran kritis. Kemudian kita ini tidak memakai akal sehat, main amin. Kenapa? Kenapa tiap kali ibadah mesti ngusir setan? Amin. Betul. Berarti setannya kalau kita ibadah bisa datang main-main ke sini, jalan-jalan, betul? Berarti kan kalau kita lihat Alkitab bilang setan berjalan keliling mencari yang bisa diterkamnya, bisa dilulurnya, betul? Berarti setiap kali kita ibadah begitu banyak orang yang jadi sasaran empuk setan, begitu tuh. Loh buktinya dia datang terus. Coba mikir, ayo. Kan Cak Lontong bilang mikir. Ya dah. Kenapa bisa dilulurnya? Karena imannya tidak bertumbuh, pengenalannya akan Tuhan tidak berkembang, ketekunannya sama Tuhan tidak ada perubahan. Semua tidak ada perubahan, dia jadi gampang sekali dihancurkan. Saudara. Kalau dia bertumbuh, dia mengerti masalah pergumulan itu memang harus ada dalam hidup ini. Selesai. Terus, ya harus dihadapi. Tapi kalau katanya kalau ikut Tuhan, semua akan diratakan dan diluruskan. Betul, dia akan luruskan. Supaya kenapa? Hidup kita ini tidak selalu menyimpang. Ada jalan yang lurus, nggak ada nyimpang kiri, nyimpang kanan. Aku tertarik ke kanan sebentar, mampir dulu, mampir sana. Enggak, lurus kepada sasaran. Maksudnya apa jalan lurus itu? Ketika firman Tuhan katakan, ketika kita percaya dia akan meluruskannya. Saudara, tidak bisa iseng-iseng ikut Tuhan tuh main coba ke kiri sih sebentar, coba ke kanan sih, coba kerja ini dulu, kalau gagal coba kerja itu lagi. Itu sudah pasti Tuhan maunya saudara apa, itu jelas. Saudara, itu namanya jalan lurus. Saudara, bukan apa, coba kerja ini sih lah. Aduh, udah, ini cuannya tipis, coba kerja lain lagi lah. So, itu kan namanya tidak lurus jalan yang coba kiri, coba kanan, siksa-siksa nggak karuan, saudara. Jadi tepat kesasaran. Iya kan? Terus Tuhan bilang apa? Tuhan akan membuat jalan kita rata. Maksudnya apa? Tidak naik turun. Ini namanya rata toh? Tidak geronjang, tidak karuan. Maksudnya apa, saudara? Ketika saudara saya bilang itu jalan rata, pikirannya jalan yang nyaman. Keliru. Jalan rata itu bicara tentang jalan tidak naik turun gitu loh. Maksudnya apa? Rajin doa waktu susah, betul? Biasa toh. Sudah agak lama doa, bosen, kecewa, tidak doa lagi ya, men. Turun lagi, betul? Betul? Terus kadang-kadang habis itu tekun lagi, gitu toh. Berharap lagi sama Tuhan. Terus sudah tekun lagi, nanti lama nggak dijawab, lemes lagi. Gitu. Halo? Kan sering begitu kan? Polanya. Nah Tuhan bilang apa? Dikeratakan jalannya. Maksudnya apa? Ketika kita ikut Tuhan, kita tidak ngalami gini. Ada ketekunan, ada daya tahan, ada kesabaran menunggu. Nggak? Ya sudahlah. Mau jawab ya jawab, enggak ya enggak. Nah ini yang gini-gini repot, saudara. Ya, makanya ketika kita belajar kebenaran, kita akan mengertinya berbeda dengan seorang anak kecil mengerti dengan seorang dewasa mengerti. Nah ini yang jadi permasalahannya ketika kita selalu tidak ditegur, ya, yang ngajar takut bikin orang tersinggung, yang ngajar takut bikin orang nggak nyaman. Kenapa? Karena dia hidup bukan dari Tuhan, dia hidup dari orang yang dia layani. Itu bedanya, saudara. Ya, makanya Tuhan katakan kan, akulah gembala yang baik. Terus apa? Dikatakan oleh firman Tuhan, penjaga domba itu akan membukakan pintu kalau gembalanya datang, betul? Terus gembala itu akan membawa domba-dombanya kemana? Ke padang rumput yang Tugas kita ini cuma penjaga kandang.
Kalau Yesus mau masuk silahkan, mau panggil domba nakal, mau kaplok domba nakal, silahkan. Jangan, tidak boleh Tuhan Yesus, ini domba sugih. Ini persembahannya banyak, jangan Tuhan. Ya, tak lulus-lulus saya Tuhan. Gitu loh, saya nggak peduli saudara. Saudara mau sekaya apa, tidak urusan sama saya. Ya, yang saya urusan saudara disuruh apa sama bapakmu di surga itu urusannya. Tidak ada urusan yang lain. Ya, jangan, saya berhenti datang Pak, tidak urusan. Ya, karena banyak orang seperti itu saudara sikapnya. Terus kalau kita hidup dari persembahan, ya begitu takut. Kalau kita hidup dari Tuhan tidak peduli. Ya, itu bedanya saudara, hamba yang hidup diajar di dunia sekolah, di bangku, dengan hamba yang diajar di hidup sehari-hari. Sakitnya. Kalau bangku hafalan gampang. Orang kuat hafal, apalagi ujiannya cuma soalnya A, B, C, D. Dulu di sinode saya kalau mau ambil PDP ujiannya cuma 30-an soal tok. Pilih A, B, C, D. Udah pilih A, B, C, D ada begini terus pilih A, B, C, D. Selesai, lulus jadi PDP. Selesai, gampang kok. Enggak susah, saudara. Ya hafalan. Tapi kalau dididik oleh Tuhan sendiri, nah itu baru aduh Tuhan rasanya kok sakit gini Tuhan, rasanya kok pahit gini, itu sakitnya. Kalau hafalan gampang. Ya, makanya sekarang saudara kita mau belajar kebenaran firman supaya kenapa? Kita tambah ngerti. Dengan tambah kita ngerti tidak bingung. Contoh, kalau kita naik pesawat, ya. Pesawat itu tidak jarang sekali jatuh karena turbulence. Ya mau gini, jatuh pesawat itu terus saudara lihat dia punya apa namanya? Sayap itu tiba-tiba mengapa? Kalau semuanya ketutup. Tidak usah takut, dia tetap terbang kok. Mau dia goyang-goyang ini, tidak mungkin dia klek patah gitu, enggak. Dia udah diukur sama yang buat kok. Betul? Betul? Iya. Jadi kalau kita ngerti, tenang-tenang saja. Paling ya enggak enak gitu. Terus gitu aja enggak enak, mual aja rasanya. Tapi enggak, terus ya Yesus itu. Terus apa? Tuhan, kalau mau dipanggil jangan sekarang, Tuhan misalnya, ya sedang diberkati. Coba dulu aja sedang kiri. Gitu. Ya, ini kan penyakit Saudara, betul? Kiri ingin cepat masuk surga, kaya ingin lama di bumi, betul? Nek senang bahagia, ndak ingin pulang. Nek menderita, minta Tuhan langsung bikin surat panggilan, betul? Iya, saudara, ya apa ya? Yuk, makanya, ya itulah saudara ya. Tapi yakinlah di surga bukan tempat pengungsian orang stres, amin? Saking stresnya, terus Tuhan bilang, sudah kamu stres ini balik. Bayang saudara, orang stres sensitif, amin? Orang stres itu gampang emosi, orang stres itu gampang temperamen. Ngumpul di surga, tiap hari pasti ribut, bertengkar, berantem, dan lain-lain. Betul? Bayangkan surga kayak gitu tuh bukan surga, neraka. Jadi jangan membayangkan begitu, Tuhan panggil aja. Tuhan bilang, sorry nak, tidak bisa. Betul? Di sini ini tempat kumpul para pemenang, para pahlawan. Betul? Bukan para pecundang. Itu loh. Baik, nah sekarang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Buka Alkitab kita bersama, kitab Yesaya, Saudara. Ya, Yesaya pasal ke-43 ayat ke-18. Saya akan cepat ya, Saudara, sehingga saya berharap sebelum jam 9 kita pulang. Karena seringkali kita lewat-lewat, kasihan ya. Para staf di sini, saudara, seorang sudah tutup, mereka masih menunggu kita di sini. Karena ini habis ini kan dirapikan dan segala macam lagi ya. Baik, sudah ketemu Yesaya 43 ayat ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara dan saya tahu, ya, Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Yesus tidak pernah janjikan semua yang kalau ikut dia beres seketika, ada percepatannya, ada terobosannya, tidak ada. Yang Yesus janjikan, kalau kau ingin menjadi pengikutku, pikul salib. Ya, kalau terjemahan bahasa Indonesianya bilang, kalau kau ingin menjadi muridku, pikul salib. Kalau bahasa Inggris salah satu terjemahan bilang, jadi follower, orang yang ngikut. Namanya ngikut itu saudara, berarti apa? Mencontoh, itu namanya ikut. Betul? Contohnya, ikuti gerakan saya. Misalnya orang belajar senam, gini, ikut. Itu mencontoh gerakan. Betul? Terus, ayo ikut saya, sekarang ke Anu. Berarti apa?
Bareng-bareng jalan pergi, ya toh, itu ikut. Terus apa lagi? Ikut di belakang saya, di mobil saya. Berarti terus kiri ke kanan ikut. Itu namanya pengikut. Nah, masalahnya sekarang saudara, ya, kita ini disebut sebagai pengikut Kristus, tapi kita ngikut Kristus apanya gitu loh. Jujur. Ya hari Minggu saya datang ibadah, saya dengar firman, itu namanya pengikut, itu bagian pengikut. Yang jelas pengikut itu harus apa? Satu, ngerti tuntunan, ngerti pengarahan, ngerti petunjuk, baru bisa ikut. Terus apa? Melihat dengan jelas Tuhan menuntun dia kemana, baru bisa jadi pengikut. Nah masalahnya adalah, saudara, kita sudah berpuluh tahun jadi Kristen, tidak pernah diajar hal ini. Saudara, saya dari kecil sekolah minggu sudah pergi gereja. Tapi saya dengar khotbah tidak pernah diajarkan bagaimana mengikuti kehendak Tuhan. Yang ada adalah minggu ibadah itu waktu untuk Tuhan. Jangan pergi keluyuran. Ya, khususkan hari Minggu pagi untuk Tuhan. Misalnya kalau untuk pergi gereja, boleh bawa keluarga jalan-jalan lah, apa-apa itu yang saya diberitahu. Terus apa? Nggak boleh lakukan kejahatan gini. Itu sudah. Terus yang namanya ngikut kehendak Tuhan itu yang mana? Itu ikut hukum Tuhan. Saudara. Betul? Itu ikut peraturannya Tuhan. Tapi yang ikut tuntunan Tuhan itu yang bagaimana gitu loh yang jadi masalah. Ya? Saya berasal dari gereja yang mengakui pimpinan Roh Kudus. Yang setiap sesudah Yesus naik ke surga, itu 10 menunggu baptisan roh setiap tahun. Saudara. Terus banyak jemaat yang berbahasa roh. Tetapi kita tidak diajar bagaimana bergaul dengan Tuhan. Yang diajar dari mimbar, mari saudara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Terus bahasa roh, itu namanya membangun hubungan dengan Tuhan. Ngomong apa itu? Saudara dengar sering kali kok, WL ngomong gitu. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan apa? Coba saudara bayangkan kalau kau punya istrinya, itu bukan membangun hubungan, itu merusak hubungan, betul? Loh iya apa enggak? Loh kalau kau jadi suami pun kalau istrimu, sudah tidak ada uang, sudah sengsara, mulut tok, ngomel tok, nyak tok misalnya, betul? Loh, kok diam? Loh iya, betul. Loh. Saudara, yang namanya membangun hubungan itu yang kayak apa? Kalau saudara peka banyak WL, dia sendiri tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi terus mari kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Terus saya rasa hadirat Tuhan di sini. Itu seringkali hanya perkataan ngomong kosong. Kalau dia tahu Tuhan hadir di sini, terus dia mau kerjain apa? Dia mesti tanya Tuhan dong. Bukan sekedar kasih komen-komen seperti itu, saudara. Ya, makanya saya ingin saudara supaya tambah peka, sehingga kalau dia ngomong, ini ngomong dari cangkemnya toh, atau memang dari dalamnya. Itu sudah langsung. Makanya Alkitab bilang, orang yang rohani menilai segala sesuatu. Itu ada ayat. Saudara bisa duduk mesra di sini, bisa duduk mesra suami istri. Tapi orang yang peka tahu hubungan saudara yang sebenarnya suami istri bagaimana. You cannot hide it. Kenapa? Karena orang yang rohani menilai segala sesuatu, kata Alkitab. You will know too many hidden things. Too many unseen things. Kau akan bisa melihat yang tidak kelihatan. Jadi, sekarang kita kembali ke kebenaran di sini. Firman Tuhan katakan apa? Jangan ingat-ingat masa yang lalu. Saudara, engkau dan saya seringkali dibentuk oleh masa lalu. Bukan oleh firman Tuhan. Contohnya, engkau melihat ibumu kasar sama papamu. Engkau cenderung kasar sama dia. Kenapa? Karena terpola setiap kali engkau melihat. Alam bawah sadar kita merekamnya dan merasa itu tidak salah. Karena itu terus-menerus dilakukan. Terus kita akan memperlakukan pasangan kita exactly with the same treatment. Makanya kalau kita lihat orang suku Jawa katakan ada bibit, bobot, dan bebet. Senang tidak senang itu benar, saudara. Banyak benernya. Ya, misal di keluarga ini sudah biasa ribut aja. Buat dia ribut itu tidak ada sesuatu yang mengganggu. Karena ini mereka biasa ribut. Terus kerukunan itu tidak penting. Ribut itu tidak masalah gitu. Kerukunan itu tidak penting dan ribut tidak masalah. Jadi begitu dia nikah dia ribut terus dia tidak masalah. Karena apa? Itulah yang namanya ciao di dalam bahasa Mandarin.
Apa ciao itu? Ya, ciao itu rumah. Ciao itu sistem nilai di rumah itu gimana? Saudara, pengajaran di rumah itu gimana? Oh, biasa mamanya nek marah, minta ampun misalnya lebih dari serigala misalnya. Ya. Oh, terus anaknya ya bikin mirip begitu. Itu ciao. Saudara. Ya, makanya kembali ke sini sekarang kita lihat. Tuhan bilang jangan ingat yang dulu-dulu. Jadi apa? Tuhan mau memperbaharui, saudara, sifat kita, tujuan hidup kita, obsesi kita yang dibentuk oleh masa lalu yang tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Contoh. Kalau kita dari masa kecil hidup menderita, susah, maka akan tersimpan di dalam bahwa saya harus berubah nasibnya. Saya harus kaya, saya harus sukses. Itu senang tidak senang akan tertanam luar biasa. Supaya kenapa? Saya tidak dihina orang lagi. Saya tidak dipandang rendah lagi. Saya supaya itu akan membentuk kita punya obsesi untuk masa depan. Memang kelihatannya positif, saudara. Tetapi tujuannya supaya aku dihargai orang, negatif. Supaya aku dilihat orang, negatif. Perhatikan. Saya sering nangani orang-orang rumah tangga yang masa lalunya bermasalah. Ya, ada. Dia menikah masih muda sekali. Kenapa dia menikah masih muda sekali? Karena dia saudaranya sangat banyak. Dia bersaudara 8 orang. Sedangkan ekonomi bukan pas-pasan. Iya, ekonominya sesek begitu. Jadi dia ingin cepat menikah supaya kenapa? Kalau aku terus-terusan kayak gini, aku tidak kuat. Hidup kekurangan terus, aku mau nikah untuk merubah nasib. Maka dia menikah, dan ternyata menikah suaminya diproses Tuhan. Ngamuklah dia siang dan malam. Lihat, Tuhan mau apa? Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Berarti apa? Kenangan, trauma, ya, masa perlakuan buruk misalnya, baik itu di keluarga, kepada orang lain dan lain-lain. Tuhan mau supaya apa? Itu dibersihkan. Terus kita hidup dalam rencana Tuhan. Kan saya sudah bilang sama saudara. Ya. Kenapa waktu dipanggil Tuhan saya menolak? Memang salah satu penyebabnya adalah karena khotbah gembala saya. Engkau sudah melayani Tuhan dari kecil, Tuhan akan membuat cita-citamu tercapai. Engkau dari kecil sudah, saya ikut melayani dari kecil, saudara di gereja. Ya, ibu gembala saya masih hidup, bapak gembala saya sudah meninggal lama. Ibu gembala saya masih hidup sampai sekarang. Yang tempat saya dibaptis, tempat saya dari kecil masih ada. Bisa kasih kesaksian, saya aktif melayani. Jadi ketika saya dipanggil Tuhan, aku ini ingin jadi pengusaha, bukan jadi pendeta. Nah, pertanyaannya kenapa saya ingin jadi pengusaha? Karena saya punya masa lalu yang tidak menyenangkan. Pernikahan papa mama saya tidak direstui oleh saya punya nenek. Terus hidup kami jadi sangat kesusahan sekali. Saudara, di satu pihak kami melihat keluarga paman saya semua makmur. Sementara keluarga kami, ya, papa susah. Terus kami sering dikata-katai yang tidak layak dan sangat tajam. Kalau papa saya ngajak saya ke rumah saya punya nenek, kalimatnya cuma apa? Mak suruh papa kamu ceraikan mama kamu. Mak suruh nikah sama itu. Pilihannya mak. Begitu. Rasa anak itu gimana kalau mamanya disuruh mau diceraikan? Maka saya tumbuh dengan satu tekad. Aku harus lebih berhasil dari semua pamanku. Aku mau buktikan sama mereka. Kekayaan mereka nggak ada artinya di depanku. Tekad. Saya kuliah benar-benar. Saya kerja benar-benar. Dengan satu tekad. Aku mau buktikan besok. Aku lebih kaya dari mereka semua. Nah, terus Tuhan bilang, sorry, enggak. Kamu itu enggak jadi pengusaha. Kamu itu jadi pendeta. Bayang. Bayang loh, saudara. Jadi pendeta Tuhan. Makan dari persembahan. Yang bener aja. Nggak mau, kenapa? Aku punya kenangan masa lalu. Dan Alkitab bilang, jelas tadi. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jadi kalau sekarang engkau keras hati karena engkau punya alasan masa lalu. Punya pengalaman masa lalu. Tuhan mau hilangkan itu. Tuhan mau bereskan itu.
Sekalipun kelihatannya baik, toh semangat. Betul? Punya apa? Keinginan untuk sukses, baik. Tapi motivasi terdalam untuk sukses, salah. Nanti kalau sukses, hasilnya puas toh, bisa nunjuk no. Betul? Puas toh, bisa beritahu mereka lebih hebat. Betul? Terus Tuhan dipermuliakan dengan begitu? Nama Tuhan ditinggikan? Sombongnya keluar, angkuhnya keluar. Jadi lihat di sini. Ya. Kekristenan itu bukan hanya masalah engkau dan saya percaya, dulu pergi nyembah yang lain-lain, sekarang nyembah Yesus. Bukan. Itu juga bicara tentang pembersihan masa lalu. Supaya saudara dan saya tidak hidup mengejar yang saudara dan saya mau. Dengan alasan, ya pengobatan masa lalu, kompensasi masa lalu, terus dendam masa lalu, dan lain-lain. Ya. Karena kalau cita-citanya apa? Ini. Kenapa ingin jadi begini? Nah, kalau terus dipertanyakan lebih dalam, mesti ada alasannya. Betul? Betul? Contoh. Ya. Saya banyak ketemu suami istri yang suaminya pegang uang, tidak mau kasih istri sama sekali pegang uang. Waktu saya bilang, Tuhan bilang, berikan istrimu pegang. Tidak, Pak Asun. Waktu saya kasih dia pegang, woi boros minta ampun, Pak Asun. Saudara, itu kenangan masa lalu yang kau jadikan pembenaran masa kini. Orang sulit sekali percaya, sulit sekali taat, karena mereka punya alasan masa lalu, entah itu kenangan, kejadian, dan lain-lain. Sepasang suami istri, saudara, waktu itu istrinya yang posting sama saya, Pak Asen. Suami saya punya gendak, jarang pulang, gini. Oke, kita berdoa buat suamimu. Tuhan, utus malaikatmu, kami minta seret suaminya pulang. Ikat, seret pulang. Nah, dia minta Tuhan loh. Seret dia, ikat dia. Ada ayatnya loh ngikat itu. Tuhan mengikat aku dengan tali kasih, ada ayatnya. Ikat dia, Tuhan seret pulang. Pulang dia, saudara. Pulang. Ya, ketemu taksi itu. Pasien, sudah pulang dia. Oh ya, puji Tuhan. Tuhan jawab. Kira-kira 2,5 bulan, 3 bulan kemudian ketemu lagi. Pasien minggat lagi. Oke. Tuhan sudah pulang kok minggat. Doa Tuhan, kenapa sesudah pulang dia minggat lagi? Padahal saudara, ya, semua yang dia berikan kepada perempuan itu dia sudah tarik kembali loh. Mobil apa semua dia ambil kembali, kan sudah luar biasa nih. Tapi kenapa laki ini minggat lagi? Kenapa Tuhan? Langsung Tuhan kasih penglihatan. Mereka tidur berdua kiri dan kanan, di tengah dikasih guling. Terus saya tanya, maaf ya Taci. Taci kasih guling, bener? Iya, saya kasih guling. Loh, kenapa? Pokoknya saya jijik sama dia, Pak Asen. Ya tahan 2 bulan lebih, suaminya minggat lagi. Terus suruh doakan lagi, ngawur. Saya bilang, enggak. Kenapa? Lu suami mau pulang, ya ampuni. Oke lah dia berzina, dia punya gendaan. Memang kamu tidak punya salah. Dosa di mata Tuhan sama. Tidak ada dosa yang beratnya 2 gram, tidak ada dosa yang beratnya 3 kilo. Tidak ada. Jangan percaya, dosa adalah dosa. Saudara jangan bilang, oh ini dosa agak abu-abu, ini dosa abu tua, ini dosa hitam muda. Tidak ada. Ya, dengan jelas Alkitab bilang apa? Melanggar satu hukum, melanggar semuanya. Jelas kadarnya sama. Jadi jangan, dia jinah Pak Asaf, saya cuma ngomel-ngomel. Enteng saya dong, itu dosa parah kalau jinah. Siapa bilang? Sama. Dosa adalah dosa. Memang Alkitab bilang ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Betul. Contohnya tidak datangkan maut, saudara makan ngawur-ngawur segendut-gendutnya tidak membuat keselamatan saudara hilang. Nah, cuman pendek umur dan cepat mati. Itu loh. Oh ini berarti ini maut kalau makan terus jadi gendut terus mati, stroke berarti neraka. Nah, itu tidak bisa mengendalikan diri, betul? Lihat makanan langsung rakusnya serigala seperti lihat domba gemuk. Wah. Ya hampir netes-netes. Ya kan? Itu saudara, betul? Terus apa lagi yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang diakui, dosa yang kita mintakan belas kasihan Tuhan untuk kita dilepaskan. Karena ada dosa yang seringkali kita sulit lepaskan. Jangan anggap gampang. Dosa salah satu yang paling sulit dilepaskan dosa seks. Orang akan cenderung jatuh lagi di situ, jatuh lagi di situ, jatuh lagi di situ, jatuh lagi di situ. Itu polanya.
Kalau orang bisa dilepaskan dari situ, itu kemurahan Tuhan. Ya, oke. Jadi sekarang lihat di sini. Jangan ingat yang dulu. Terus apa berarti? Kalau dulu saya doa Tuhan jawab. Sekarang saya doa 8 tahun belum dijawab. Nggak usah ingat. Kenapa? Karena cara Tuhan didik engkau nggak sama terus. Tuhan tidak ciptakan pada hari pertama dia ciptakan terang. Hari kedua terang maneh. Hari ketiga terang maneh. Apa jadinya dunia ini? Betul? Apa? Jangan kalau dulu Tuhan tuh kayaknya gampang saya temui. Siap saya doa rasa hadirat Tuhan. Sekarang doa kering nggak ada rasa apa-apa. Terus malas doa. Saudara tahu? Kalau saudara pergi ke tempat yang kering, akarnya biasanya dalam luar biasa. Tempat yang subur, akarnya tidak dalam. Jadi, ketika engkau dan saya waktu masih baru belajar dekat sama Tuhan, itu baru doa sebentar sudah rasa hadirat Tuhan. Enak, damai, juga cita. Itu, maaf, Tuhan bantu sepenuhnya. Seperti pohon tumbuh dikasih hujan, disirami. Tapi ada saatnya sama sekali tidak ada hujan, tidak ada disirami, supaya akarnya terus semakin ke dalam. Jadi jangan, kenapa sekarang suruh cari Tuhan tuh kok rasanya tidak ada. Rasanya Tuhan tuh kejam. Kalau dulu semua hidup saya enak. Ini ada, itu ada semua. Sekarang kok semuanya aduh minta ampun semua ini tidak ada, ini kurang. Ini aduh begini ini bikin bingung. Besok gimana, lusa gimana. Kenapa? Karena itu Tuhan bilang jangan ingat yang dulu. Cara Tuhan tidak pernah sama. Jadi apa? Nurut. Ojo kebanyakan menganalisa, terus mengambil kesimpulan, membuat sebuah doktrin dan dogma. Tuhan tuh mesti ngini, salah. Salah. Coba buktinya Yesus nyembuhkan orang ada yang diludahi, tapi tidak semua orang diludahi. Bayangin nek semua orang diludahi. Betul? Ada yang bilang, kamu mau apa? Mau bisa melihat? Jadilah melihat. Betul? Ada yang diludahi pergi kolam sulam. Macam-macam. Iya apa ya? Loh Tuhan kok tidak ludah lagi? Ya dah. Nek kita meludah kebanyakan, saudara saliva kita berkurang bisa mengganggu pencernaan. Ya dah. Yuk, kembali ke sini makanya. Jangan ingat yang dulu-dulu. Berarti apa? Kita harus mengalami terus pembaharuan. Tidak boleh bilang kalau dulu ikut Tuhan enak, sekarang kok susah sekali. Berarti Tuhannya sekarang lebih kejam, lebih keras, lebih tegas, betul? Enak jadi Kristen anak-anak, betul? Gitu toh? Halo? Agak diam. Jangan ingat yang dulu. Termasuk tadi kan, trauma, cita-cita yang ke depan, pokoknya saya tidak mau kayak mama saya. Kenapa? Dulu mama saya, disiksa papa, saya tidak mau. Berani suami saya sama saya, awas. Nah ini ingat-ingat masa lalu. Terus suaminya bingung, aku ngomong dikit tersinggung. Aku sedikit, dianggap dia. Waduh, tak ampun. Loh saudara pikir, perempuan itu gampang dimengerti, susah. Saudara punya pacar berapa ini? 20-an, susah ngerti perempuan. Bener, kalau ditanya, aku cantik enggak? Cantik, bohong. Lu mau ngomongnya apa? Kalau aku bilang, iya biasa. Mau apa sih saudara? Betul. Loh perempuan tuh gitu saudara. Iya Pak ya? Ya, tapi juga perempuan itu sukanya ya persis dibawa pembawaan seperti waktu ditipu oleh ular. Suka. Betul? Aku cantik enggak? Kamu paling cantik. Seneng dia, goblok. Masa dia paling cantik, enggak ada orang lain lebih cantik? Goblok. Betul? Ya dia cantik juga orang lain ada cantik juga banyak masih kok. Ya apa enggak? Cuma seneng, langsung hidungnya mengkrok. Kayak hidungnya Pinocchio. Betul? Terus apa? Begitu dilamar, ya kita nikah. Ayo, siapa takut? Begitu nikah, astaga. Tiba-tiba asma, sesak napas, saudara-saudara, stres dan lain. Karena itu korban rayuan. Laki juga banyak jadi korban. Korban apa? Begitu senyumnya, lemah lembutnya. Kalau betul, kok dirayu langsung kayak gigit tangan, nunduk merah. Udah nikah mana bisa begitu? Ya apa enggak? Iya apa enggak?
Gitu. Semua perempuan begitu, saudara. Terus terang saya bilang, ya sama. Laki juga gitu kalau sudah nikah. Betul, nyap-nyap jadi cuitnya juga banyak. Coba lihat yang datang sama suami istri, bener apa enggak? Wasta. Betul, kita tidak berubah menuju yang lebih baik, semakin tidak karu-karuan. Betul? Makanya hati-hati waktu ditumpangi tangan, waktu pemberkatan nikah itu, saudara. Ya, itu masih Tuhan, hanya yang positif-positif saja yang masuk, yang negatif jangan gitu loh. Karena kalau gini tuh masalah nanti. Betul? Oke, saudara jangan alami lah. Ya, yang sudah berumah tangga tahu dong, rasa sebel, jengkel, marah, muak, benci dan segala macam kita sudah alami semua, betul? Betul apa enggak? Saya enggak ngalami, Mbak. Kenapa? Dulu sih ngalami, sekarang mati rasa. Terus sudah enggak tahu Pak rasanya. Ya banyak ketemu mati rasa, saudara. Ya. Ya tetap sama, iya, tapi ini sudah tidak ada apapun gitu loh. Ya, itu kan hidup yang tidak nikmat. Tuhan memberikan kita perasaan senang apa segala, itu memperlengkapi hidup kita. Ya kan? Loh, orang nikah juga kan perlu ada rasa senangnya, bahagianya perlu loh. Nah, datar saja nih Pak gitu. Kasihan, betul? Oke, jadi kembali ke sini, Tuhan bilang apa? Jangan ingat yang dulu. Jadi tidak bisa pakai alasan. Kamu kok gini? Iya, soalnya saya belajar dari papa saya. Kenapa enggak boleh injak-injak? Saya enggak mau. Duh. Ingat papanya dulu disiksa mamanya. Ingat mamanya dulu diperlakukan papanya. Terus sama pasangannya? Sedikit-dikit. Jangan-jangan dia perlakukan aku seperti aku diperlakukan mamaku diperlakukan papaku. Terus akhirnya apa? Enggak bisa bahagia loh. Betul? Saya pernah saudara nangani keluarga yang suami istri ini dua-dua membanggakan keluarganya masing-masing. Jadi ini bertengkar melulu karena di keluarganya bilang, di keluarga saya begini. Yang ini juga di keluarga saya begini. Dua-dua selalu ngomong di keluarga saya dan keluarga saya. Padahal ketika orang menikah, saudara lihat ya. Kalau kita bilang mereka itu menjadi satu keluarga sendiri. Bukan nyempel sama keluarga Indo. Jadi tidak boleh. Ya, tapi papa saya sukses, papa kamu kiri. Jadi harus ikut sistem kayak papa saya. Loh, saya tak. Betul. Terus, di keluarga saya mama saya yang dominan, buktinya sukses kaya. Itu mama kamu nurut terus sama papa kamu, buktinya beli rumah enggak bisa. Loh. Saudara, lihat Tuhan bilang, jangan ingat hal-hal yang dahulu. Jadi kenapa? Supaya kita terus bisa diperbaharui, terus bisa menerima hal yang baru. Karena kalau sudah mantap di otaknya tertanam yang dulu-dulu, minta ampun dikorbanin apa, enggak mempan karena punya alasan. Saudara. Itu loh saudara. Alasannya, karena gini loh, dulu mama ini. Atau saya punya susu lah, saya punya apalah, saya punya om lah, tante lah, segala macam pembenaran diri. Sehingga ketika kita disuruh sesuatu sama Tuhan, kita lawan, kita bantah karena kita merasa kita punya keputusan pendirian lebih benar. Itu loh masalahnya saudara. Makanya Tuhan bilang kembali di sini. Ya, jangan ingat hal-hal yang dulu. Jadi saudara dan saya tidak boleh lagi alasan masa lalu. Gitu loh. Contohnya dulu saya percaya sama pacar saya setia, dia tinggal saya. Jadi sekarang, saya tetap curiga sama suami saya. Tak curi terus, saya tidak bisa percaya 100%. Karena laki tidak bisa dipercaya 100%. Loh, bayang nenek, saudara dek. Terus tidak dipercaya, memang ada saatnya dia perlu tidak percaya. Betul, untuk dia waspada kalau dia percaya 100%. Terus-menerus juga dia bisa ditipu. Ada. Saudara, waktu saya khotbah saya ingat, dia duduk di bangku depan. Deretan sebelah kanan saya. Sama pendeta, ibu pendeta, dia istri. Sementara saya khotbah, selalu ada penglihatan ada seorang perempuan di sebelah ini. Saya sampai gini sementara khotbah. Tetap perempuan itu tidak pergi dari sebelah ini. Agak berisi, padat, badannya memang gempel gitu. Rambutnya sepanjang segini, gelombang, tebal rambutnya. Tetap tidak pergi di sebelah ini. Padahal itu kan datang sama istrinya. Kok ada di sebelahnya terus-menerus kelihatan seorang perempuan. Selesai khotbah, kan biasa saya doa, Tuhan ada pesanmu apa? Banyak pendatang, saya bilang, tante tunggu saya, ada pesan Tuhan.
Udah bubar jemaat, terus saya turun mimbar. Saya tanya, Om, saya lihat perempuan ciri-cirinya begini siapa? Nggak tahu. Gua lagi. Teriak gitu, saudara. Oh ya sudah, Om, mungkin saya salah. Udah, saya salaman. Udah, mungkin saya salah, saya bilang. Ya udah. Kira-kira 12 hari kemudian di sini telepon saya. Nangis-nangis. Pak Hasan, ternyata yang Pak Hasan lihat itu benar. Loh, maksudnya gimana sih? Ternyata dia sudah punya gendaan Pak Hasan dan dia sudah punya anak umur 6 tahun. Loh, Cik tahu dari mana? Dia ngaku Pak Hasan. Ternyata itu dia bawa satu orang perempuan dan anaknya. Dia bilang ini darah daging saya. Terus dia minta rumah yang kosong di Pak Hasan. Dia minta kunci, dia mau kasih perempuan itu dan anaknya. Saudara, ini bukan cerita yang akhir. Ternyata saudara, ibadah tengah minggu, kan saya kabar hari Minggu di gereja itu. Tengah minggu ibadah, dia ngamuk di gereja. Jangan undang Hasan lagi, itu nabi palsu. Padahal saya sampaikan sama dia cuma bertiga. Jemaat sudah pulang, saya sampaikan bertiga. Karena ini kan hal yang tidak boleh disampaikan untuk gaya-gayaan. Sini, engkau punya selingkuhan. Nah, itu ngawur. Itu bukan dari Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Bisa dari roh tenung. Roh tenung juga tahu loh. Saingan roh tenung itu roh nubuat. Perkataan, pengetahuan. Makanya tadi saya khotbah ada nabi Tuhan. Sama sekali berbeda. Ya. Dia ngamuk apa? Gak usah undang dia lagi. Dia bilang suami saya punya perempuan lain. Saya tahu suami saya setia. Saya tahu suami saya. Dia ngamuk ngomong di gereja. Karena dia donatur besar. Duduk paling depan loh. Yang paling depan itu bukan pendoa, saudara tahu. Itu pastinya yang secara ekonomi terdepan gitu loh. Saya tahunya sesudah itu ada yang cerita sama saya. Pak Hasan dia ngamuk bilang Pak Hasan nabi palsu gini. Terus ya udah waktu dia telepon saya 12 hari kemudian dulu. Kan sudah setengah. Ternyata sesudah dia ngamuk, suaminya bawa perempuan itu pulang sama bawa anak umur 6 tahun. Ini darah dagingku. Rumah kosong itu mana kuncinya kasih mereka. Bayangno. Nek susah perempuan ikut susah. Betul? Nek sudah sugih belum tentu ikut sugih loh. Neraka katut, surga enggak nunut. Malah kentir. Loh, banyak yang gitu, saudara. Makanya sekarang kalau engkau menderita, bilang sama istrimu, doakan aku supaya pada saat Tuhan angkat aku tidak perlakukan kau tetap juga untuk dibuat menderita. Gitu loh. Enggak pasti loh, saudara. Betul, makanya kan ada kalau saudara lihat sering video-video dari congkok lucu-lucu itu loh. Ada perempuan, lakinya bilang, aku enggak punya anu. Langsung dia bilang, ya sudah kalau kita mau pergi. Tapi aku baru beli anu tuh, lagi yang perempuan kan. Ya, betul. Tapi anu pokoknya begitu dia ngomong, ekonominya lagi krisis, perempuan ini mau cepat pulang. Tapi kalau dia ngomong, dia sudah beli ini, perempuan itu duduk lagi aja dia ngomong. Ada, masa saudara enggak dapat videonya sih? Saudara tuh video apa-apaan tuh yang selama ini gitu. Saya dapat, ya memang itu fakta, saudara sering seperti itu. Ya, tapi makanya perempuan diajak menderita juga harus, ya enggak apa-apa, jangan cuma cari enak. Jangan waktu berlimpah, ya, honey, betul? Begitu susah, nyap. Oke, jadi sampai di mana tadi? Ya, itu. Terus Pak Hasan tolong segera datang. Pak Hasan tolong. Dia terlalu percaya suaminya. Kenapa aktivis? Ya karena ada kasus seperti itu juga. Suaminya main perempuan, terus konseling sama saya, Pak aja oke doa. Saya bilang saya enggak bisa bilang mungkin engkau kurang tunduk sama suamimu, mungkin servismu kurang baik, enggak. Mestinya Tuhan gimana? Ada tuh Tuhan bilang dia tidak mendoakan suaminya. Saya bilang maaf ya. Tuhan bilang, loh kita sama-sama gereja, ngapain saya doakan dia? Kita sama-sama ke gereja. Loh, dia juga diincar oleh kuasa gelap. Karena rumah tangga itu saudara untuk menghancurkannya cukup satu aja dirusak sudah hancur. Tak usah dua-dua. Betul? Betul. Tak usah dua-dua. Makanya supaya tidak salah satu hancur saling mendoakan. Bukan, ya kita sama ke gereja ngapain saya doakan dia? Kan sudah jaga dan lindungi. Nggak ngerti namanya. Makanya kalau suamimu sampai jatuh juga bisa jadi engkau tidak suka mendoakan dia. Engkau hanya berharap segala yang baik ada pada dia. Gitu.
Oke, kembali ke sini. Jangan ingat yang dulu-dulu. Terus apa maksudnya jangan ingat yang dulu-dulu? Termasuk juga cara kerja Tuhan yang tadi itu loh. Dulu saya minta gampang, dulu hidup saya enak. Ya, walaupun tidak berlimpah tapi cukup. Kenapa sekarang Tuhan seperti menghancurkan perahu saya, mau ombang-ambing di tengah badai perahu hidup saya? Nggak usah ingat yang dulu-dulu, Tuhan bilang, ini lain sekarang masanya, lain cara didiknya, gitu loh. Halo? Halo? Loh? Saudara. Kan berapa bulan lalu saya bilang sama saudara, saya sampaikan. Ya, kalau saudara nggak mau nyumbang, saya mau nyumbang sendiri aja deh. Saya nggak mau minta sama saudara. Saya nggak mau terus tiap bulan saya ingatkan saudara nyumbang, nggak itu saya. Tiba-tiba ada yang ngubungi saya. Kok Tuhan tegur lu waktu ngomong gitu dia dulu. Tuhan tegur lu. Kenapa? Untuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan Tuhan bilang minta. Minta sama Tuhan. Loh, bingung saya. Sekian puluh tahun lalu Tuhan ajar saya nggak boleh minta walaupun untuk pelayanan. Kan Tuhan dulu bilang sama saya nggak boleh minta untuk pelayanan. Nggak boleh alasan Tuhan saya mau pergi ke saya butuh dana kirim. Nggak boleh Tuhan bilang. Nah, terserah aku mau kasih kamu tidak. Aku yang atur. Kamu nggak boleh minta-minta karena aku mau pergi kemana pelayanan. Aku mau pergi terus Tuhan adakan dananya, kirim dananya supaya aku bisa berangkat. Nggak boleh. Tiba-tiba dia dapat. Tuhan bilang minta. Terus saya doa Tuhan. Kan dulu bilang nggak boleh minta. Tetap saya pegang berpuluh tahun nggak boleh minta sekalipun kepada Tuhan untuk pelayanan. Saya nggak minta ongkos tiket, saya nggak minta bayar hotel. Dapat Tuhan adakan. Nah, kirim untuk kebutuhan kamu, karena Tuhan bilang nggak boleh minta. Tiba-tiba dibilang salah loh kok. Terus saya renungkan, mungkin sekarang masanya saya boleh meminta untuk pelayanan. Jadi Tuhan, ini butuh untuk Kalimantan loh Tuhan, kirim. Masanya berbeda. Nah, jadi kita harus mengerti apa fase-fase, etape-etape di mana boleh, di mana tidak. Kembali. Jangan ingat yang dahulu. Tuhan, dahulu aku susah. Sampai sekarang kok belum ada perubahan. Apakah hidupku ditakdirkan susah seumur hidup? Alkitab bilang nggak usah ingat nak yang dulu-dulu. Sering kita, Tuhan hidupku dari kecil susah, sampai sekarang susah. Memang nasibnya sudah seperti ini ya Tuhan. Sampai mati gini ya. Alkitab bilang, jangan ingat yang dulu-dulu. Sering iman kita tidak bertumbuh karena kita selalu melihat yang lalu. Saudara ingat waktu saya nggak bisa sekolah di Swiss. Rasanya sangat kecewa, rasanya sangat marah. Terus ada ketakutan tersembunyi. Kenapa? Nanti seumur hidup aku jadi kuli dong kalau nggak sekolah tinggi. Takut saudara menghadapi masa depan. Marah sama Tuhan. Kok kasih otak pinter tapi nggak kasih duit untuk sekolah? Otak tok nggak bisa, nggak ada bayar sekolah juga nggak bisa saudara. Ya, terus kecewa sama Tuhan. Dari kecil ikut Tuhan, ikut pelayanan dari remaja. Terus takut menghadapi masa depan kalau nggak punya pendidikan tinggi. Saya ingat dari yang dulu. Tuhan bilang nggak usah ingat, aku rancang sama sekali something completely brand new. Dan sampai hari ini apa yang saya takutkan tidak pernah terjadi. Tidak pernah Dulu saya takut seumur hidup aku jadi kuli orang. Seumur hidup aku diperintah-perintah orang. Karena pendidikan tidak tinggi pasti gaji juga sedikit. Tidak terjadi. Kenapa? Tuhan bilang jangan ingat yang dulu-dulu. Betul? Tidak terjadi kok dalam hidupmu. Tidak usah ambil pola kalau dulu begini masa depan pasti begini. Ngawur. Jangan ambil kesimpulan. Kalau dulu susah sekarang masih susah. Berarti sampai mati tetap susah. Siapa yang bilang? Saudara. Ini yang jadi masalah ketika saudara dan saya tidak mengerti. Nah tapi masalahnya sekarang udah jam 8 kurang. Jadi saya akan cepat. Ya. Mana dia tadi? Ya, lihat di sini. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purba. Diperhatikan, difokuskan, dikenang, diingat. Terus menerus, disimpan. Ada. Mati. Tidak terjadi dalam hidup saya.
yang saya sangat takutkan tidak terjadi. Saya membayangkan nanti jadi kuli seumur hidup, hidup kekurangan seumur hidup karena sekolahnya rendah. Nggak terjadi. Kenapa? Tuhan kan udah bilang. Jangan perhatikan yang dulu begini, terus sampai umur segini kok tetap begini. Oh, Tuhan bilang sekejap. Betul? Sampai umur 40 saudara saya nggak pegang uang. Bisa dibayangkan, saya sudah bayangkan itu 4 sih. Terus 40 nggak punya duit, ini yang bener aja Tuhan. 50 kan sudah begini kesehatan orang, 60 terus dikuburkan, dinyanyikan belakang langit biru, ada mahkotaku. Siapa yang bilang kok pasti yakin banget? Kan bisa jadi belakang langit biru ada api menyala, betul? Itu sering kali. Tapi ya diambil positifnya. Kalau orang mati tidak enak ngomongkan yang negatif. Biasanya gitu, betul? Kita percaya Bapak ini sudah menjadi contoh buat anak-anaknya. Sekarang dia sudah bersama dengan Tuhan. Wah, Tuhan bilang, tidak ada di sisiku, di mana dia? Iya lah. Oh, dulu jadi bapak brengsek ini. Betul, misalnya gitu. Istrinya sambat terus, anak-anak sambat terus. Tiba-tiba pendetanya bilang, dia sekarang bersama dengan Tuhan. Tuhan langsung tanya, malaikat dia di mana? Tidak ada Tuhan, tidak masuk. Nanti dimusuhi, jangan ngomong yang gitu. Ojo golek apa? Molo. Ya, golek bolo boleh, golek molo enggak boleh. Ya, itu ngomong yang positif. Ya, lihat sekarang. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sedang Terus belumkah engkau mengetahui? Terus apa lihat? Tumbuhnya di mana? Aku hendak membuat jalan di padang. Prosesnya semua itu di padang gurun. Halo. Kok enggak enak ya? Lihat ini, untuk merubah masa lalu supaya dilupakan, untuk merubah pola pikir kita tentang Tuhan, kesimpulan hidup kita, kesimpulan kita nasib kita akan begini besok, tidak mungkin tidak berubah sampai sekarang dan lain-lain. Tuhan mau perlu membawa engkau dan saya di padang gurun. Jadi, kalau sekarang masih banyak yang di padang gurun bilang ban kamsya Tuhan Yesus. Kenapa? Sekarang aku menangis, besok aku tertawa. Lebih baik aku nangis sekarang tapi besok tertawa daripada aku tertawa sekarang dan besok nangis terus. Ada enggak tertawa terus? Ada, di rumah saya gila. Ya, saudara lihat di sini. Untuk memberikan kita pengertian yang baru, untuk memberikan kita memori yang baru, untuk memberikan kita perspektif cara pandang yang baru, paradigma yang baru, Tuhan perlu membawa engkau dan saya ke padang gurun. Di padang gurunlah saudara lihat umat Israel itu bisa melihat dengan nyata hadirat Tuhan berupa tiang awan, tiang api, betul? Bisa melihat sendiri Tuhan turun di Gunung Sinai, betul? Betul? Pernah orang Israel habis masuk pergi Kanaan melihat Tuhan turun di Gunung Moria? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah melihat Tuhan turun di Gunung Karmel? Nggak pernah. Jadi, kenapa justru di padang gurun hubungan orang Israel dengan Tuhan itu begitu dekatnya? Kenapa? Lihat, kalau sekarang kau di padang gurun hubunganmu tidak pernah dekat sama Tuhan, terus matilah kau di padang gurun gitu. Ya. Diproses dalam kesusahan, masih doanya santai-santai, masih cuma nunggu ya, nek wis wayahi terjawab, nek wis wayahi ya dikeluarkan dari proses. Begitu. Selamat nunggu sampai mati saya mau beritahu. Saya tidak mengutuk. Tetapi itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena saudara lihat di sini. Tuhan bilang apa? Aku sedang membuat sesuatu yang baru, tidakkah engkau mengetahuinya? Karena yang kita ingin tahu adalah kapan Tuhan jawab, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Masalah cara kerja Tuhan saya nggak perlu tahu. Masalah keinginan Tuhan saya nggak perlu dengar lah. Saya lagi mumet, saya ingin tahu cuman Tuhan tolongnya kapan. Tuhan keluarkan saya dari persoalan ini kapan. Orang susah kok diajar-ajar, ditegur-tegur, ngapain? Saya nggak butuh itu. Itu masalahnya, saudara. Aku tidak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, saya ambil terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, ini luar biasa kalau terjemahan bahasa Inggrisnya. Ada yang banyak yang tidak ada di dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, itu. Yang dipakai di sebagai kalimat yang di paling bawah sebagai padang belantara itu dalam bahasa aslinya Jesimon. Yang artinya, saudara, kesendirian.
you are really alone. Even you have a big family. In this process, you have to stand alone to fight again. Maksudnya apa? Istrimu tidak akan mengerti engkau, bahkan tidak support engkau. Suamimu bisa nyalah-nyalahkan engkau tok. Dia tidak mengerti engkau. Engkau benar-benar solitary, seorang diri. Pasanganmu bisa tidak ngerti engkau dan nyalahkan engkau. Itu padang belantara dalam bahasa aslinya. Jadi, istriku seperti tidak dukung aku, suamiku tidak dukung aku. Yes, you have to fight alone. Kalau engkau tidak pernah mengalami kesendirian, engkau dikelilingi semua teman, engkau tidak akan pernah bisa satu karib dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau tidak bisa benar-benar hanya berharap sama Tuhan. Kenapa? Masih banyak keluarga, masih banyak teman, masih banyak. Makanya orang-orang yang diproses Tuhan itu selalu dibawa ke padang gurun. Padang gurun itu apa? Wilderness bahasa Inggrisnya. Wilderness itu apa? Bukan kampung, bukan desa, bukan dusun. Tempat alam liar. Bukan tempat tinggal manusia. Bukan perkebunan, bukan taman. Itu semua tanaman tumbuh liar. Itu namanya wilderness. Kalau terjemahannya Jesimon. Artinya kesendirian. Saya sudah ngomong sama istri saya tidak bisa mengerti. Saya ngomong sama suami saya tidak mengerti keadaannya. Itulah Tuhan bilang Jesimon. Jadi coba lihat kembali di sini. Ya. Terus saya akan lihat lagi bahasa aslinya, saudara ya. Jadi supaya kita mengerti, Tuhan membuat sesuatu yang sedang Lu aneh loh saudara. Di padang gurun itu apa yang bisa tumbuh? Kalau saudara pernah dari Kairo masuk ke Israel lewat perbatasan Taba, saudara akan perjalanan dari Kairo nginep di Saint Catherine, malam saudara akan naik ke gunung, ya. Terus besoknya saudara akan menyeberang masuk Israel lewat Taba. Tidak ada pohon apapun sampai hari ini. Tapi Tuhan bilang, itu sedang tumbuh. Apa yang tumbuh? Tuhan tidak berbicara tentang tanaman secara hurufiah. Tuhan sedang berbicara pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani yang dahsyat itu terjadi di padang gurun. Kalau yang selu-selu normal-normal saja, itu ya biasa-biasa begini-begini. Doa ya biasa, Tuhan mau tidur tolong jaga. Tuhan bilang mana pakaian satpam? Siap, pentongnya mana? Aku jaga rumahmu. Amin. Terus pagi, Tuhan aku mau usaha berkati. Tuhan bilang baik. Aku pakai baju Santa Claus sekarang bagi-bagi berkat. Amin. Saudara lihat di sini. Ya. Tuhan bilang lihatlah, ya kan? Saya lihat terjemahan bahasa Indonesia lagi, ya. Dikatakan, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah engkau mengetahui? Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Sungai di padang. Sungai dibuat dalam kesendirian. Sungai apa? Saudara dan saya tahu firman Tuhan bilang apa? Kalau orang percaya kepada Tuhan, di dalam dia akan mengalir aliran kehidupan. Di padang gurun kalau engkau dan saya taat, masuk firman Tuhan, masuk kehendak Tuhan, masuk rencana Tuhan, yang keluar aliran kehidupan. Maksudnya orang itu nek ngomong, orang lain, saya disegarkan, saya dikuatkan. Bukan, tadi anaknya nakal satu, saya semua anak nakal ini apa? Kesaksian apa? Betul, lucu tuh. Kalau suami tadi cuma galak, saya wis tidak bisa cari duit, galak. Cocok. Waduh, ini mempermuliakan siapa? Cik Soro, aku lebih Cik. Ini mau curhat malah ini yang curhat yang akan mendoakan Tuhan. Ini apaan gitu loh. Betul saudara. Lihat jadi di sini kebenaran firman Tuhan bilang, aku membuat sesuatu yang sedang tumbuh di padang gurun. Apa yang sedang tumbuh? Rohanimu tumbuh, iman tumbuh, ketaatan tumbuh. Terus pengenalan akan Tuhan lebih tumbuh. Kita ikut Tuhan bukan hanya untuk menikmati yang enak. Ada bagian yang tidak enak ikut Tuhan. Halo? Tapi Alkitab bilang, kalau kita menderita bersama dengan Dia, maka kita akan memerintah bersama Dia. Nek penderitaannya ditolak, terus besok mau memerintah apa?
Jadi kalau saat ini kita diproses di padang gurun, ya, lihat di sini. Tuhan sedang memperbaharui pola pikir, paradigma, persepsi, prioritas. Begitu banyak hal yang dirubah di padang gurun. Terus, di padang gurun kau disiapkan untuk menjalani hidup selanjutnya sampai mati. Memang nanti ada kesalahan, masih ada dosa, ada kekeliruan. Tapi engkau dan saya sudah dipersiapkan dengan mantap di padang gurun. Sehingga tidak melakukan hal-hal yang sangat fatal. Loh, hidup saudara dan saya masih berpuluh-puluh tahun lagi loh. Betul. Disiapkan supaya nanti dalam perjalanan yang masih demikian panjang itu tidak membuat kesalahan-kesalahan fatal lagi. Ada hamba Tuhan bilang satu kesalahan yang kita buat membutuhkan 100 mujizat. Yes. Engkau salah nikah, tiap hari Tuhan harus bikin mujizat untuk mendamaikan rumah tanggamu. Bayangkan. Engkau salah investasi, bangkrut, tiap saat Tuhan harus kirim berkat kepadamu untuk kasih kau makan. Bukan hanya 100 mujizat, beribu-ribu mujizat buat satu kesalahan. Makanya dididik di padang gurun. Dididik gimana? Solitary, Jessimon. Seorang diri walaupun kau punya keluarga. Makanya tidak banyak orang yang di padang gurun suami istri itu bisa di padang gurun rukun sekali, malah saling dukung. Pak, aku doakan kau supaya kau kuat menghadapinya. Oh iya ma, terima kasih kamu bisa nerima keadaan ini. Aku doakan juga kamu. Enggak, malah cocok kamu yang salah. Kamu pasti, makanya kita begini. Kamu. Ya toh. Halo, kok sepi? Saya amini dalam hati, Pak. Ya tuh kalau amin keras nanti suami saya melotot. Yang buruk-buruk jangan dikatakan. Betul? Betul? Loh, bila istri senang ceritakan kepada orang lain. Bisa istri sambat, enggak usah cerita sama Tuhan. Gitu tuh. Itu kan laki egois, kan? Betul, laki itu memang brengsek, saudara tahu. Saudara tahu laki itu memang brengsek. Begitu dia belum mendapatkan engkau jadi istrinya, dia berusaha berkorban apapun untuk mendapatkan engkau. Sudah dia dapatkan, finish. Betul? Dia sekarang bilang apa? Tabur tuai. Dulu aku berkorban, sekarang kau kujadikan korban. Betul? Fakta. Loh, fakta. Makanya saudara, begitu saya bertobat, berhenti pacaran, saya tunggu janji Tuhan. Tuhan, enggak ada pacaran lagi, nunggu sih Tuhan. Berapa tahun tuh nunggu Tuhan? Enggak ada Tuhan, enggak. Sengsara saudara bertahun-tahun. Kenapa? Biasanya tetap punya pacar, bahkan banyak. Tiba-tiba enggak punya sama sekali. Biasanya mulut ini mulut godir. Tahu saudara godir? Tahu godir enggak? Agar-agar tuh lembut, kenyal. Kata-kata manis, tiba-tiba enggak ada sasaran, suruh menang. Susah loh saudara. Laki ini terbiasa rayu. Setiap ketemu perempuan mesti ngerayu. Terus sudah terbawa karena iblis mengurapi hambanya. Betul? Iya saudara. Ya, tapi begitu kita jadi anak Tuhan, Tuhan juga mengurapi anak-anaknya. Masih juga begitu. Jangan kok urapan lama yang dipakai. Nah itu. Susah sampai Tuhan. Ini udah tahunan loh Tuhan, udah tahunan loh. Ini sudah masuk tahun kesekian loh Tuhan. Susah saudara. Ya, tidak gampang untuk ambil keputusan nurut Tuhan. Tidak kemudian, baik Tuhan aku tunggu yang daripadamu terus ini muncul dalam sebulan. Tidak itu. Tahun ngenteni sampai bosan saudara. Kenapa? Lah Tuhan kan tidak apa-apa saya jalan sama ini. Nanti kau bilang itu jodohnya, tak bilang dadah sama ini. Kenapa sih? Tuhan bilang tidak boleh. Loh kenapa? Tidak boleh. Ini untuk ngisi waktu kan lumayan gitu loh saudara. Tidak boleh saudara. Ya, tidak boleh. Karena itu menyakiti dan melukai. Buat perempuan jatuh cinta itu berarti apa? 100% cinta. Buat laki banyak 100% ke sini, 100% ke sana, masih sisa 800%. Karena dia punya 1000%, itu bedanya. Coba tanya bapak-bapak di sini, pasti setuju. Yang dulu playboy, tapi jangan sebut itu lagi, pulang ribut lagi sama dia. Karena banyak perempuan juga tidak bisa ngampunin. Banyak. Dia melebihi Tuhan yang bisa ngampuni, tangannya ngampuni dia. Aku lebih tidak bisa. Gitu loh, hebat saudara. Oke, udah hampir jam, ya. Lihat jam terus, jangan khawatir, ya. Hujan juga sulit pulang kok. Dan sungai-sungai di padang belantara. Ada aliran, kalau bahasa Inggris terima ada satu bukan reverse tapi ada stream, ada reverse, ada terima beda. Ada mengalir. Jadi saudara dan saya sekarang Tuhan mau ada aliran kehidupan. Dan itu diproses di padang gurun. Itu dibuat oleh Tuhan di padang
Nanti kalau sudah keluar padang gurun berbeda. Sakit berubah, saudara. Saudara pikir berubah itu udah sakit sekali saya mau beritahu. Kan kita sama saudara. Dulu pacar saya kasih 3 kali bilang tidak sama saya. Cukup 3 kali kau bilang tidak, putus. Nggak ada yang keempat. Saya orang yang paling nggak suka dibantah. Misalnya, yuk pergi nonton yuk, filmnya bagus. Males lah, oke, 1. Besok, ayo pegang. Enggak lah, aku kepingin makan oke, 2. Terus yang ketiga, detik itu pedot. Langsung kita putus. Enggak, aku enggak mau, kita putus. Aku enggak pernah jilat lidahku sendiri. Ludahku. Aku keluar ludah nanti. Enggak mau, tidak, putus. Enggak ada ampun. Sekarang nikah. Dibantah ya 400 kali, 4000 kali enggak cuma ngomong. Paling terus mau apa? Mau apa? Susah lo berubah. Nggak enak. Dulu prinsip cukup 3 kali. Sekarang 300 kali, 3000 kali mau apa? Ya, itu loh. Susah, sakit. Susah. Siapa bilang enggak? Jangan bilang, pasal enak-enak aja. Enggak, saya juga ngalami. Kalau kita bilang nasib semua orang di bawah matahari sama, kata firman, ada ayatnya. Betul? Paling cuma pura-pura aja depan kita baik-baik, padahal di dalamnya belenek. Amin? Pak Hasan janganlah ngomong gitu, tutup-tutup sedikit. Ini mimbar harus yang baik-baik saja, betul? Karena tidak pernah terus terang, jadi yang rusak-rusak itu tidak pernah terbongkar. Betul, saudara. Oke, kembali. Aku sudah membuat sesuatu yang sedang tumbuh. Buat engkau dan saya dimasukkan padang gurun itu adalah kematian, kehancuran, uang remuk, karir hancur, semua hancur, kenyamanan hidup sudah hilang. Tapi buat Tuhan bilang apa? Aku sedang membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Buat Tuhan engkau dan saya dimasukkan padang gurun itu engkau dan saya sedang ditanam di tempat yang benar supaya tumbuh. Justru tempat yang nyaman tidak tumbuh. Halo. Saya bisa doa 7 jam sehari itu karena saya disuruh Tuhan tinggalkan pekerjaan. Habis tinggalkan pekerjaan, tidak boleh lagi kembali ke pekerjaan. Tidak ada kerjaan lain. Kerja apa saja, usaha apa saja dibikin habis sama Tuhan. Akhirnya, ku berlutut 7 jam sehari. Saudara, 7 jam ku menghadap Tuhan. Pagi 4 jam, malam 3 jam. Jadi sehari itu 7 jam menyembah Tuhan. Puasa 2 tahun, makan minum hanya jam 6 sore. Duduk di hadirat Tuhan. Tumbuh. Orang Israel tidak pernah tumbuh di Goshen. 420 tahun pengenalan mereka sama Tuhan tidak ada. 420 tahun. Betul? 420 tahun ketaatan mereka sama Tuhan tidak ada. Mengerti rencana Tuhan juga tidak. Betul apa enggak? 400 sekian tahun. Apa enggak kurang panjang itu waktu? Tapi ketika mereka dibawa ke padang gurun, di sana mereka belajar dan ngamuk karena sudah 430 tahun sejak nenek moyangnya tidak mau mengenal tentang Tuhan, tidak mau ngerti tentang Tuhan. Mereka hanya minta Tuhan, tolong saya keluarkan saya dari kerja paksa. Terus saya mau kemana? Terserah saya. Yang penting saya dikeluarkan dari kerja paksa. Tuhan bilang, aku mau bawa kamu ke negeri yang mengalir susu dan madu. Otaknya, negeri yang mau jalan. Begitu di jalan, lah ini pada lewat padang gurun, ngamuk terus menerus. Kalau engkau dan saya hanya mau melihat hasil akhir daripada yang dijanjikan Tuhan, tapi tidak mau belajar di perjalanan padang gurun, ya tidak sampai. Saya kan sering pasien, saya minta didoakan. Minta doa apa? Masalah saya, belajar kebenaran firman. Saya nggak peduli, saudara rajin di sini. Ya, tapi kalau ada keluargamu, ada apamu yang tidak pernah datang ke sini, jangan pernah suruh saya layani ya. Saya tidak bersedia, saya mau beritahu saudara. I only know you, but I never know your relative, your brother, sisters. Ya, tolong perhatikan. Jadi jangan, Pak Asen, dia tidak pernah datang, tidak pernah. Ini 8 tahun PD. Jangan cuma cari solusinya Tuhan, cari pengajarannya Tuhan. Tapi Pak Hasan,
Saya kan rajin, ya engkau rajin, saudaramu enggak rajin ngapain? Loh, saudara tanam 2 pohon manggis, dua pohon rambutan, betul? Bersebelahan. Kalau jenisnya beda, ya hasilnya juga beda tanamannya, betul? Jadi saya beritahu saudara supaya saudara jangan kecewa nanti kalau saudara, Pak Hasan, saya mau maaf enggak ya? Enggak pernah datang persekutuan, nama tiba-tiba mau ketemu, mau didoakan, enggak loh ya, saya ingin peringatkan, no. I don't have time for that. Saya beritahu lebih dulu supaya enggak kecewa. Ya, apalagi orangnya tinggal di Semarang, tapi enggak pernah mau datang PD. Cuman maunya ada masalah, mau ketemu. Jadi jangan, saya orang kaya Pak Hasan, enggak peduli, engkau enggak mau datang PD, jangan suruh saya. Doakan, jangan suruh saya layani, jangan suruh saya ketemu. Karena saya sering diakal-akalin, saudara. Pak Hasan, ayo pergi makan, taunya ada keluarganya di situ yang enggak pernah datang PD. Ini Pak Hasan punya masalah. Ya selesaiin dewe masalahmu. Dengar firman enggak mau, dengar pengajaran enggak mau, mengaku dukun. Bacakan mantra selesai masalahnya. Hamba Tuhan itu ngajar firman Tuhan. Hamba Tuhan itu ngajar jalannya Tuhan. Bukan ngajarin ini bisa buka-buka jalan gitu loh. Itu dukun. Sembarang. Ya, jadi yuk kembali ke sini. Tuhan bilang enggak usah ingat yang lama. Ada cara yang baru. Ada jalan yang baru. Ada rencana yang baru. Enggak usah ambil kesimpulan. Kayak saya dulu. Tuhan, ingat waktu 38 saya enggak pegang uang itu loh. Itu masa paling stres saya. Karena takut menghadapi umur 40. Karena 40, 50, 60 kan 70. Itu sudah siap-siap malaikat bawa surat panggilan. Betul? Betul? Kasihan disuruh pulang. Iya dong. Jadi gitu kan itu siap-siap. Baunya pun sudah beda. Sering kali katanya bau tanah, betul? Nah, bau tanah bukan bau surga, heran-heran. Itu. Ya. Takut Tuhan kok gini. Terus ambil kesimpulan. Ya mungkin memang takdirnya seperti ini. Memang sudah ditetapkan jalan hidupku dari kecil sampai mati nanti susah. Kesimpulan diambil. Kalau dilihat dari perjalanan hidup benar loh saudara. Kecil susah, kelas 6 saya sudah kerja. Memang kelihatannya susah. Terus kayaknya akan susah seumur hidup keputusan Tuhan. Ambil kesimpulan yang sah. Dari perjalanan hidup terus kita bikin kesimpulan. Tuhan bilang, enggak usah ingat yang dulu-dulu. Aku enggak bekerja berdasarkan pola yang kau bisa terka. Aku enggak bekerja berdasarkan pattern yang kau bisa ketahui akan begini. Tidak. Betul. Ketika Yusuf dikasih mimpi, pernahkah dia kemudian mengerti, ya aku akan masuk penjara lebih dulu. Gitu. Pernah dia mengerti begitu? Ternyata caranya, jadi budak belian dulu. Betul? Kerja baik-baik, malah masuk penjara. Betul? Karena kenapa? Istrinya Potifar naksir. Zaman dulu bukan laki yang jatuh, perempuan. Halo? Loh, Alkitab bilang dari kitab Kejadian siapa yang jatuh? Hawa. Jadi kalau sekarang suamimu jatuh giliran. Maksudnya jangan gitu Pak. Maksudnya ya jangan diambil hati kalau yang ini. Ya ini bukan pembenaran. Itu loh. Ya, yuk kembali sekarang saudara lagi. Jangan usah ambil kesimpulan. Jangan, adik Tuhan, aku udah lihat titik terang. Kok sepertinya sekarang belum ada apapun. Misalnya belum ada penawaran, belum ada chance ya. Bahasa Inggris chance itu belum ada seperti momentum, ada kesempatan, ada apa. Nggak peduli. Jangan ingat Tuhan nggak pernah bekerja lewat tahap demi tahap kalau pemulihan. Saya mau ulang. Pemulihan itu selalu bersikap sifat seketika. Saya mau ulang. Ketika Ayub dipulihkan tidak kemudian, maka kemudian beberapa bulan Tuhan sembuhkan Ayub, gitu. Kemudian Tuhan kasih lagi piara kambing domba beberapa ekor, betul? Dan diberkati. Kemudian dia sesudah 20 tahun kemudian dia menjadi kaya kembali, begitu? Begitu? Tidak. Tuhan memproses engkau dan saya tahap demi tahap, karena kalau sekaligus diproses nggak kuat. Tetapi dia pulihkan, nggak pakai tahap. Tidak pakai tahap. Nah ada tahap-tahapan dipulih. Tuhan bilang apa? Pada saat Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti bermimpi. Wow! Nggak ada tahapan. Jadi sudah karena nggak lihat ada tahap naik sedikit, nggak masalah. Betul? Kalau engkau naik satu tangga, kapan sampainya? Betul enak Tuhan angkat, dilempar ke atas, selesai. Halo?
Dulu saya begitu bayangannya. Kenapa? Zaman dulu setiap kita khotbah di gereja cuma sampai chen. Di gereja manapun itu semua sampai chen, sampai. Khotbah sini sampai. Semua saya tahu di mana-mana saya khotbah sampai chen. Rupanya mereka saling tanya, kasih Pak Hasan Bapak sampai semua sepakat sampai. Zaman itu saudara. Saya tahu jadi jadwal saya sebulan sekian kali, ya tinggal dikali kan sampai kali sekian lah, sekian tiau. Begitu ya. Terus kalau konseling sekian, udah tahu saya. Karena semua nanya, kasih Pak Hasan berapa, kasih Pak Hasan berapa, semua saling tanya. Jadi semua cilakanya ketemu yang paling pelit, semua ikutin itu semua. Ya ini saya cerita Bu, itu sudah lewat loh ya. Jadi jangan maksudnya enggak, itu sudah dulu. Terus apa? Jadi saya tahu jadwal saya bulan ini sekian kali, itu sudah tahu sekian. Terus saya bayangkan, nek sekian punya uang miliaran berapa puluh tahun lagi, nek sampai jin. Otakku jalan, kalkulator jalan, butuh sekian puluh tahun untuk terkumpul 1 M. Sekian puluh tahun. Karena kenapa? Mengingat yang dulu sampai. Betul? Sampai cing kali berapa 1 M? Masa enggak ngerti ya yuk? Padahal kalau uang kan biasanya paling hafal. Ojo nyinggung Pak ini. Ya, betul? Tapi begitu Tuhan pulihkan sekejap, saudara. Enggak lagi sampai ketemu orang ngomong sebentar. Pak Sen, gopek ya. Sampai cing berapa kali? Ketemu orang. Pak Sen, punya mobil belum? Pak Sen ambil kijang baru ya. Waktu itu 180 juta. Ini Pak Sen uang 180. Langsung. Pergi lagi. Pak Sen, buka 210 juta. Sebegitu mudah. Tidak lagi pakai dari sape, sipe, gope. Enggak pakai. Jadi kalau sekarang kau tahap demi tahap seperti tambah parah, tambah ngenes, tambah sakno, berterima kasih. Itu tahap engkau dan saya diturunkan terus-menerus sampai dasar. Kalau sudah sampai dasar mau diapakan lagi? Salah. Ternyata di dasar itu ada lagi underground. Ya, underground. Ya, lantai 1 di bawah, lantai 2 ke bawah. Kalau saudara pergi Paris, saudara akan sulit ketemu tempat parkir. Sepanjang Champs-Élysées itu tidak ada tempat parkir. Saudara harus masuk gedung, turun ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 ke bawah tanah. Semakin ke bawah. Tapi kalau sudah mentok, Tuhan bilang, cukup. Dia sudah paling rendah. Sekarang naik. Saya sudah mengalami yang paling rendah di hidup saya. Saya sudah mengalami tidur pakai koran. Siapa di sini yang sudah pernah tidur pakai koran, angkat tangan? Siapa di sini yang pernah tidur dengan alas koran, angkat tangan? Aku pernah tidur dengan alas koran. Air mata sering berlinang. Malam tidur itu bantal lah. Hanya tangisan. Aku pernah mengalami. Terus Tuhan bertindak? No. Tidak. Tuhan perlu menahan kasihnya. Untuk apa? Dia perlu tega untuk melihat anaknya diproses. Demi kebaikan anak itu. Kalau sekarang kau menjerit Tuhan tidak menjawab. Kau pikir Tuhan tidak perhatikan. Sebenarnya dia juga menangis. Kasihan anakku. Tapi aku harus begini demi kebaikan dia. Saudara pikir Tuhan tidak peduli? Ada ayatnya saya bisa buktikan dalam bahasa Inggris. When we suffer, He suffered. Terjemahan bahasa Inggrisnya. Tidak ada terjemahan bahasa Indonesia. Yesaya. Ketika engkau dan saya menderita, Dia sebagai Bapakmu juga menderita sebenarnya. Tidak tega lihat. Tapi Dia harus tega-tegai demi kebaikan engkau dan saya. Engkau lihat anakmu menjerit waktu mau disuntik dokter ketakutan. Kenapa engkau tega? Kenapa engkau tega? Parah! Kenapa tega waktu divaksin? Kenapa engkau bilang ya sudah pulang ya? Kenapa tega? Demi anak itu. Betul? Engkau paksa anakmu sekolah tinggi-tinggi. Kenapa tega? Demi masa depan dia. Betul apa tidak? Saat ini sepertinya Tuhan tidak peduli engkau. Tapi sebenarnya dia juga menangis. Dia harus menahan kasih yang selalu mesti dialirkan demi kebaikanmu dan saya. Kalau engkau dan saya mengerti itu, mestinya bilang terima kasih Tuhan.
Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, tapi aku percaya. Kan ada lagunya loh. Pernah nyanyiin lagu? Masih aku nggak lihat. Dia masih tahan, saudara, demi kebaikan kita. Siapa senang anaknya menderita? Tidak ada. Tapi demi kebaikan anak itu. Betul. Kalau bapak yang baik, sudah kamu nak mau sekolah, sulit pelajari ya, sudah diam di rumah, tidak usah sekolah. Begitu? Sekolah. Betul? Untuk apa? Untuk anak itu kan. Supaya besok dia cari makan bisa kan? Betul kan? Tuhan perlu didik saudara dan saya. Jangan bilang, kenapa belum dijawab? Tuhan bilang, anakku, engkau harus lewati ini supaya engkau siap. Supaya engkau mampu. Supaya engkau punya potensi. Dulu saya selalu salah sangka sama Tuhan. Kenapa kau bikin hidup saya kayak gini? Kenapa kau tidak biarkan saya? Bukankah saya rajin ke gereja? Bukankah saya rajin bayar perpuluhan? Bukankah saya jujur dia bayar perpuluhan? Saya tidak pernah curi uangmu. Tuhan tidak tertarik sama perpuluhanmu, saudara. Karena Tuhan Maha Kaya. Tuhan tertarik padamu. Banyak hamba yang tertarik pada uangmu. Tapi Tuhan, Bapak kita tidak tertarik sama uang kita. Dia tertarik sama kita. Kitanya yang perlu diproses. Tapi zaman sekarang, perpuluhan, persembahan, begitu terus yang dikorbankan. Karakter tidak, perubahan tidak. Itu. Jadi kembali ke sini. Kenapa Tuhan belum jawab? Kenapa dia perlu tega sampai hari ini? Karena tingkat yang saudara dan saya harus capai belum tercapai. Titik, itu aja. Nanti saudara baca di kitab Amsal pasal 105. Nanti yang bisa bahasa Inggris buka terjemahan bahasa Inggrisnya. Itu berbeda sekali terjemahnya dengan Alkitab bahasa Indonesia kita. Tentang Yusuf. Ya, tentang kalau bahasa Inggrisnya berbeda terjemahan bahasa Indonesia. Sampai firman itu terbukti benar. Sampai firman itu diuji dan benar. Tuhan janji sama dia akan jadi orang penting. Buktinya sekarang dia di penjara. Berlawanan fakta dengan janji. Siapa yang diuji? Firman itu yang diuji. Bisa terbukti atau tidak. Jadi, kalau Tuhan punya rencana dalam hidupmu dan hidup saya, jangan kemudian kau ambil itu jadi rencanamu dan rencana saya. Itu tetap rencananya Tuhan. Karena itu rencana Tuhan memberkati, mengangkat, meninggikan, memberi kekayaan, memberi apa-apa. Itu rencana dia. Ya, dia punya rencana kapan lakukan itu urusan dia. Kapan berikan itu dia. Karena itu sepenuhnya rencana dia. Tapi ketika Tuhan janji kepadamu dibikin kaya, kau langsung ambil jadi rencanamu, terus engkau suruh Tuhan cepat-cepat beri. Tuhan bilang itu rencanaku, nak. Tapi kau sudah janji sama aku. Ya tapi itu rencanaku. Kapannya kan kau tidak tanya. Itu kan aku cuma bilang akan. Lah kapannya kan ada di pikiranku. Kata Tuhan, betul? Ayo, sering tidak ketika Tuhan janji diperkaya, diangkat, engkau menjadikan itu sebagai obsesi pribadi? Ngaku. Ketika Tuhan punya rencana, dia punya rencana kapannya dia yang punya. Tapi engkau dan saya ingin masalah kapannya harus secepat-cepatnya, ya, as soon as possible. Ini loh masalahnya. Jadi sekarang, Tuhan aku tahu rencanamu indah, tapi engkau punya waktu, terserah. Saya pun dulu gitu, Tuhan, ini umurku sudah segini loh. Terus, katanya engkau mau pakai saya begini. Kok sampai hari ini belum, padahal umur saya sudah tambah tua. Zaman dulu saya bisa pergi pelayanan, saudara sejauh-jauhnya saya nyetir sendiri. Antar provinsi. Cuma ditemani sama satu yang tahu jalan. Saya semua nyetir, habis khotbah saya nyetir lagi keliling antar provinsi. Kuat saya. Kenapa Tuhan katanya mau begini, kok sekarang saya tambah tua. Dulu saya 2 jam tidur sudah segar lagi. Sekarang kurang tidur sedikit. Wah. Saya bertanya, kenapa Tuhan? Kau belum lakukan yang kau sudah rencanakan. Saya sering tanya, katanya Tuhan suruh saya khotbah di stadion di Amerika. 6 kali kau kasih saya penglihatan saya akan khotbah di stadion. Kenapa kok belum kau lakukan? Sementara saya sekarang udah tambah tua. Dan beberapa hari lalu ketika saya baca Karisma News, apa yang saya tanyakan itu pernah ditanyakan oleh Kathryn Kuhlman kepada Tuhan. Kathryn Kuhlman bertanya, kenapa engkau baru memakai saya di usia tua? Kenapa bukan waktu aku muda? Tuhan jawab apa?
Kalau aku memberikan kau urapan yang seperti sekarang kau miliki di usia mudamu, kau akan merusak semuanya. Waktu saya baca, saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini pertanyaanku sekian tahun. Katanya tahun 90 mau ke Amerika. 6 kali penglihatan Amerika. Dinubuatkan hamba Tuhan yang tidak kenal saya. You are going to preach in the States. Nggak pernah terjadi. Ternyata Tuhan bilang apa? If I anoint you right now, you will blow it out. Akan merusaknya. Kenapa? Butuh persiapan yang luar biasa supaya tidak jatuh. Dan saudara lihat banyak yang jatuh. Tambah dipakai, tambah sesat. Tambah dipakai, pengajarannya aneh-aneh. Betul? Banyak kok. Dia tidak mati, dia sedang ketemu Tuhan, nanti balik lagi. Dengar semua lah, tahu. Ini kan saudara mantan pengikutnya banyak di sini. Betul? Coba lihat mukanya, lihat mukanya. Perlu detoksifikasi, betul? Iya, kita doa dia akan baik, nanti bangkit lagi. Betul? Saking marah saya sampai waktu itu kan saya bilang, "Hai, taruhannya 1 mobil double kabin baru, 430 juta, saya taruh." Enggak ada yang berani. Betul? Enggak, dia sedang menghadap Tuhan, terima tugas yang baru, dia turun lagi, lebih urapan. Percaya dong? Percaya? Terus langsung berapa hari? Aja nih. Gombal. Kenapa? Karena kalau kita tidak siap, kita meminta urapan, itu menghancurkan. Menyesatkan orang. Ketika saya baca, saya bilang terima kasih. Saya kirim ke teman saya, kan ada komunitas kita yang pakai bahasa Inggris, saya kirim kepada, saya bilang, I've got the answer. This is my question for tens of years. Kenapa Tuhan masih nunggu saya tua? Kenapa enggak waktu saya 30-an? Saya tidur 2 jam, saya kuat lagi. Sekarang kok kurang tidur 2 jam, sakit semua. Saudara, begadang 1 malam, 2 malam tidur terus masih rasa lemah. Kenapa Tuhan? Tapi saya tanya, kenapa? Kenapa masih saya tua dulu nunggu? Ketika saya baca, Kathryn Kuhlman pernah nanya hal yang sama. Kenapa aku harus Tuhan tunggu tua dulu? Jawabannya, kalau aku mengurapimu pada saat engkau muda, engkau akan menghancurkan semuanya. Merusak semuanya. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Engkau dan saya sering mengeluh karena tidak mengerti. Engkau dan saya sering mengeluh karena cara pandang menurut mata kita sendiri, posisi kita sendiri. Betul? Betul apa enggak? We see everything based on our own perspective. We don't see it like as God sees things. Itu masalahnya. Masalahnya di situ. Jadi sekarang, tidak usah ingat yang dulu-dulu. Tuhan tidak bekerja berdasarkan pola masa lalu. Dia tidak bisa disangka akan begini, stop. Ya, dia bisa kerjakan semua, tidak di luar akal pikiran, tidak bisa dipola-polakan. Ingat, jangan memasukkan Tuhan dalam kotak, dia akan begini. Ingat, proses selalu bertahap turunnya. Pemulihan tidak ada tahap naik pelan-pelan. Pemulihan tidak pakai pelan-pelan. Saya ulang, itu seketika. Ya, Yusuf tidak kemudian dibilang, oke, sekarang kamu menjadi kepala desa dulu. Itu, betul. Habis itu kamu jadi bupati. Ya kan? Kalau nanti sukses, ya bolehlah pindah ke istana, begitu ya? Tidak. Seketika itu Firaun bilang apa? Ganti jubahnya. Betul? Seketika ganti jubahnya, pakaikan kalung, pakaikan cincin. Betul? Tapi kenapa prosesnya lama? Karena kalau engkau dan saya diproses seketika, tidak ada yang kuat. Diproses kuat, proses lagi, kuat, diproses lagi. Kalau nggak kuat, ulang lagi. Udah mulai kuat, diproses lagi. Itu prosesnya. Tapi Pak, kenapa belum selesai? Ya tanya hati kita, diri kita. Relanya sudah rela enggak? Sudah bersuka cita enggak waktu diproses? Bisa enggak bersuka cita dalam pengharapan? Belum Pak, ya sudah dong. Belum lulus, remedi lagi. Sudah? Saudara yang punya anak sekolah tahu nama remedi? Remedi ulang. Gitu loh. Ya, ingat itu saudara. Ketika engkau dan saya sudah keluar dari padang gurun, akan bilang sama Tuhan apa? Bapa terima kasih. Aku tidak akan jadi seperti aku sekarang kalau engkau tidak bawa aku ke padang gurun.
Rohaniku akan berbeda, pengenalan akan berbeda, ketaatan akan berbeda. Aku tidak akan jadi hampir menjadi seperti yang kau mau. Aku akan terus menjadi orang yang aku mau. Udah itu enak loh hidup, saudara. Kenapa? Ada masalah tetap ada. Tapi kita tidak bikin banyak masalah. Gitu. Bedanya sudah, hidup ini banyak masalah. Terus kita tambah lagi dengan bikin masalah. Itu namanya cari bengkak. Ya. Sudah, seperti tadi yang nelpon kan. Pak, ini usaha atau anu? Ternyata Tuhan jawab, anak yang Tuhan mau urus mau kasih anak. Bukan mau urusin usahanya. Kita saudara dan saya tidak bisa atur Tuhan. Ingat itu. Pak, saya ingin doa supaya suami saya nanti tiba-tiba Tuhan ngomong yang lain. Karena Tuhan tidak. Engkau bukanlah pengendali pembicaraan, tapi Tuhanlah yang menjadi pembicara utama. Ketika Musa masuk ke ruang maha suci, ya, dia bertemu dengan Tuhan yang berbicara dari kerub itu, dari peti perjanjian. Tuhan yang lebih banyak bicara daripada Musa. Betul? Betul? Bukan kita Makanya waktu kita berdoa, kita belajar saat teduh mendengar. Nanti kalau sudah terlatih, sambil engkau memuji, telingamu terpasang. Itu kalau sudah terlatih. Dan itu butuh latihan bertahun-tahun untuk belajar mendengar. Kalau sudah belajar mendengar, hidup dalam ketaatan. Selesai. Enak kok. Benar. Terus gimana? Ya udah, tahu rencana Tuhan itu aja. Jalan-jalan Tuhan aja. Namanya ajaib, tidak pakai jalan yang kita mengerti, tidak pakai metode yang kita biasa. Kenapa? Karena itu ajaib. Ingat, proses step by step turun. Pemulihan tidak ada step by step naik. Pemulihan seketika. Jadi sekarang sudah sekian tahun tenang, itu seketika. Tapi Pak, seketikanya kapan? Nek sudah nyebrang sungai Yordan terbahak-bahak, saudara. Nek masih kok tidak ada kedengaran suara air ya, masih jauh sungainya, saudara. Sementara tenggorokan wis kering. Ya, bersyukur. Kenapa? Mujizat-mujizat terbesar orang Israel itu terjadi di padang gurun. Di padang gurunlah hidupmu akan penuh dengan kesaksian. Di padang gurunlah akan nanti seumur hidupmu kau akan cerita di padang gurunmu kepada orang. Betul. Ada ayat mengatakan kebanggaannya adalah bukan kekayaan, kebanggaan. Orang rohani itu kebanggaannya kesukaran. Dulu kayak gini diproses, tapi Tuhan lepas. Dulu kebanggaan orang rohani itu kesukaran, kata Alkitab. Bukan kekayaan. Orang dunia kekayaan, oke, ini suki. Rohani, enggak. Tapi kalau saudara ngomong kekayaan, saya tidak tertarik. Tapi kalau saudara ngomong kesukaran, saya tertarik. Kenapa? Kebanggaan orang rohani adalah kesukaran-kesukaran yang dialami di hidup. Tempaan-tempaan itulah kebanggaan. Bahwa kita ditempa. Bahwa kita ini bukan barang mentah. Kita ditempa, diproses oleh Tuhan. Itu kebanggaan. Jadi ceritanya, dulu saya kayak gini sebelum di padang gurun. Dulu saya di padang gurun kayak gini. Itu yang diceritakan, bukan saya dulu miskin melarat. Sekarang saya sugih. Tapi kelakuan, banyak saudara kelakuan seperti itu. Orang kalau kaya tidak diproses Tuhan, minta ampun. Saya sering ketemu sampai, dia pikir kita hamba Tuhan ini apa? Sering. Dia sama kan saudara, sama hamba-hamba. Kita hamba Tuhan, bukan hamba. Yang kasih uang diperintah gini, perintah gitu, saya nggak bisa. Pasien tolong ya, doakan ya, pasien tolong kan, saya. Ya, memang kami bersifat membantu doa, tapi saudara harus berdoa. Jangan lu tidur, gua doa, kok enak. Dia tidak mau doa, saya suruh menghadap Tuhan. Tuhan bilang kamu calo kasus. Kita bukan makelar surga, saudara. Kita hanya ayo sama-sama berdoa, ayo sama-sama dekat Tuhan. Bukan saya ambil alih, saudara tinggal WA, tolong doakan, sampaikan pesan Tuhan. Apa itu? Ya, yuk sekarang. Kita mau berdoa, nah bentar. Tuhan perbaharui pikiranku. Segala kenangan manis, buruk, enak, enggak enak, traumakah, memorikah yang indah. Tuhan, aku tidak mau itu dilalukan. Diganti dengan semua yang dari Kristus.
Sehingga aku bisa melihat sesuatu dengan perspektif yang baru, paradigma yang baru, pengertian yang baru, cara pandang yang baru. Sehingga kita tidak menolak waktu di ya, sakit, yes. Saya bilang, ingat, proses itu menyakitkan. Tapi hasil proses itu menggembirakan. Kenapa? Engkau tidak bisa rubah sifatmu, diproses nanti berubah sendiri. Engkau dan saya bergumul dengan kelemahan, diproses nanti kelemahan itu hilang. Saya punya kelemahan mata keranjang. Lihat perempuan cantik, harus dapat. Itu dulu. Berapapun berkorban uang, tidak masalah. Yang penting harus dapat. Itu karakter. Itu dirubah Tuhan di padang gurun. Enggak berani. Kenapa? Dicemplung no sana lagi enggak berani Tuhan. Pokok sekali tok cukup. Jangan lagi sekali. Belum tentu sanggup, belum tentu bisa keluar. Padang gurun membuat engkau kapok, benar-benar kapok. Padang gurun itu membuat firman yang tidak bisa ditanam lewat khotbah itu masuk, terukir lewat penderitaan. I enjoy to be in the wilderness. Betul? Because I will see too many miracles. Di padang gurun dia bisa melihat tiang awan, tiang api setiap hari. Setiap hari dia melihat. Betul? Begitu nyebrang sungai Yordan ada lagi. Jadi kalau engkau di padang gurun tidak mau dekat sama Tuhan dengan kondisi Tuhan begitu dekat dengan engkau, begitu nyebrang, di mana Tuhan? Di mana? Tahan, sesatlah. Kalau itu kan dekat secara fisik kelihatan. Nanti kalau di nyebrang sungai Yordan dekat secara roh. Terus gimana? Ya sudah tuh hidup dengan tidak banyak bikin masalah yang besar. Gitu loh. Sudah, Pak saya usaha ini bangkrut, siapa suruh saya itu? Didoain pendeta sudah loh. Pendeta itu tanya Tuhan enggak waktu doakan? Makanya kan saya bilang sama saudara, ada pabrik-pabrik sering ngundang Pak Hasan, kita peresmian pabrik Bapak datang, enggak. Padahal nih peresmian pabrik itu duitnya akeh, April. Persembahannya enggak. Kenapa? Kau bikin pabrik tanya Tuhan enggak? Kalau enggak tanya jangan suruh saya doa. Kalau mau bikin pabrik, tak suruh saya doa mau. Tapi kalau sudah jadi pabrik, suruh saya doa, suruh orang lain. Kenapa? Itu memfake accompli Tuhan. Bagi saudara, anaknya nelpon, Ma, aku boleh pergi berenang? Pulang dulu. Ini sudah di kolam renang, Ma. Ya, terus dia mau ngomong apa kalau udah anaknya kayak gitu? Sering kau dan saya tidak tanya, hanya minta stempel. Bukan bertanya, tapi pemberita. Beda bertanya dengan pemberitahuan. Rata-rata orang Kristen pemberitahuan sama Tuhan, bukan bertanya. Tapi Pak, orang lain mau. Nanti Bapak tidak ada uang, tidak masalah. Aku sama Tuhan kontraknya seumur hidup. Bukan kontrak nih ada job baru dapat duit. Nah, kontrakmu sama Tuhan juga sama. Kerja tidak kerja ada duit. Karena engkau dibayar Tuhan sebagai hamba. Gajian bukan berdasarkan maaf kata ada job, ada duit. Tidak. Ketika engkau dan saya taat sama Tuhan, engkau masuk di dalam perjanjian Tuhan dan hamba. Ada enggak pekerjaan, engkau tetap digaji. Bukan, ini tolong antar, ini upah. Itu bukan hamba pegawai tetap, itu pegawai harian. Halo? Halo? Nah, saya sekarang belajar taat. Sampai Tuhan bilang, oke, kamu jadi pegawai tetap teken. Tapi kan ada percobaan C, jadi daily worker, namanya pegawai harian. Kalau di hotel ada daily worker, ada casual namanya. Itu bukan pegawai tetap, jamnya bisa diusir, jamnya bisa dibercat. Tapi kalau ada pegawai tetap nggak bisa. Ada sepi, tidak sepi hotel jadi gaji. Kalau daily worker sepi, kamu libur dulu ya, hotel sepi. Pas rame dipanggil masuk. Itu pegawai harian. Kalau tetap hotelnya sepi, gajian tetap. Banyak kita tidak menikmati pemeliharaan Tuhan karena kita bukan pegawai tetap. Kita tidak lakukan kehendak Tuhan terus menerus. Hanya sesaat berhenti, sesaat libur sih. Kalau terus menerus jadi pegawai udah kita mau doa. Habis ini kita pulang. Ya. Bapa sudah hamba sampaikan. Mungkin ada pesanmu, mungkin ada, terserah. Kalau ada hamba sampaikan,
Kalau engkau rasa cukup hanya lewat firman, hamba berhenti supaya tidak salah. Iya Tuhan. Hamba lihat penglihatan ini, tapi hamba tidak mengerti. Hamba tidak mengerti yang hamba lihat, ampuni hamba. Hamba tidak mengerti. Hamba lihat pohon itu sudah tumbuh seperti pohon kacang, sudah ada buahnya. Tapi kemudian itu tercabut. Hamba tidak mengerti maksudnya. Amin. Saudara, saya dikasih lihat seperti tanaman seperti pohon kacang. Tapi bukan pohon kacang, saudara ya. Seperti setinggi pohon kacang. Saudara tahu pohon kacang? Kan paling tingginya cuma berapa senti itu kan. Nah, ini sudah mulai keluar. Kacang kan tanamannya di bawah, di tanah. Ini bukan di atas, saya nggak ngerti pohon apa. Ya, di atas tadi pohonnya cuma segini tinggi. Terus sudah tumbuh, terus tiba-tiba tercabut dan tanah itu sampai sekarang tidak ditanami lagi. Dan Tuhan bilang begini, 2 tahun. 2 tahun. Artinya, dalam 2 tahun ini, Tuhan tidak melihat engkau menanamkan dirimu di dalam Dia selama 2 tahun ini. Sebelumnya, engkau sudah menghasilkan buah. Saya nggak bisa jelaskan, saudara. Ya, saya seperti tingginya seperti pohon kacang, tapi bukan pohon kacang karena kacang tumbuhnya di dalam tanah buahnya. Ini di atas, tapi setingginya seperti itu. Ya, sudah ada buahnya. Ya, terus itu kecabut dan terus dikasih lihat kosong sampai hari ini tanah itu. Dan Tuhan bilang 2 tahun. Sudah 2 tahun hidupmu itu. Ya boleh dibilang uring-uringan, hidupmu ya bilang beriman ya bagaimana, tidak jelas semua. Terombang-ambing, ketekunan tidak jelas, semua nggak jelas. Sudah 2 tahun Tuhan bilang. Sekarang terserah engkau. Ya, itu tanah kosong, tidak tumbuh sama sekali, tidak ada lagi tanaman penggantinya di situ. Saya nggak tahu siapa orangnya. Karena saya fokus tadi ini tanaman apa gitu, mirip kacang tingginya, tapi kok bukan kacang. Itu saya bingung makanya. Ya, saya fokus tadi tidak nanya siapa orangnya. Tapi periksa hidupmu sekarang siapa yang sudah 2 tahun ini. Sudah 2 tahun ini kata Tuhan. Engkau tidak menanamkan dirimu kembali di dalam Tuhan. Engkau tidak membenamkan dirimu lagi kepada Tuhan. Sudah 2 tahun. Ya, periksa. Tuhan hitung loh ya, ada batasnya. Tuhan panjang sabar, tapi tidak maha sabar. Tolong perhatikan. Tuhan maha kuasa, tapi tidak maha sabar. Alkitab tidak pernah pakai kata Tuhan maha sabar. Ya, Tuhan tunggu engkau 2 tahun. Mau sampai kapan lagi? Main-main sama Tuhan. Mau sampai kapan lagi? Ya, luntang-lantung rohaninya. Sudah Tuhan. Amin. Tidak ada pernyataan lain, saudara ya, yang saya ingin sampaikan dalam waktu sekitar 10 menit ini. Ya, Edi tolong dihidupin. Saya mau sampaikan saudara pertanggungan jawab kita terhadap dana yang masuk ya. Supaya jelas. Jadi kalau uang mesti semua harus tahu. Jangan uang semua tidak tahu. Masuk dan tidak tahu dipakai apa. Jadi jelas kita akan bertanggung jawab ya atas uang-uang yang sudah masuk saudara. Baik. Ya. Kasih lihat itu dulu ya. Ini nanti ini belakang. Ya, dulu gambar-gambar itu gedung gereja itu. Ya. Saudara, gereja yang kita bantu di Kutai Barat, Longhubung, di Hulu Mahakam, itu ternyata dikasih pinjem gedung Balai Pertemuan Umum. Ya, ini bekas Balai Pertemuan Umum BPU di kecamatan. Jadi diberikan pinjem ini selama 5 tahun. Ini gedungnya ukuran 7 kali 15. Ya, di dalamnya terus. Ya, ini banyak perlu diperbaiki, saudara. Ya. Nah, ini kondisi dalam. Sudah seperti itu plafonnya dan lain-lain, ya. Ya ini, terus ini sudah ada mimbarnya. Ini adalah saudara, ini Mawasa, ini orang Salatiga, Kohengki, ini istrinya, inilah pendiri pertama gereja di Longhubung di pedalaman. Sesudah dia tamat dari sekolah Alkitab Tawangmangu. Saudara bertahun-tahun sampai jemaat jadi, saudara, ini istrinya dari Kupang, mereka bertemu di sana. Pak Fernandes, ini istrinya Jenny, ini yang banyak mendukung pelayanan untuk wilayah Kutai Barat. Saudara mereka dari asli. Nah, ini perjalanan ke sana seperti ini.
Nah, ini kalau mau naik longboat dari Tering, saudara, ya. Jadi dari Balikpapan sekitar hampir 500 kilo menuju ke Sendawar, ibu kota Kutai Barat. Terus dari Kutai Barat kita menginap, kemudian dari sana besok paginya kita menuju ke Tering namanya, daerah Tering, baru kita naik speedboat, ya. Ini untuk menuju ke Longhubung. Nah, ini Bapak Pendetanya namanya Pak Halidin. Kita camping di tepi sungai, makan ikan seger. Jadi baru ditangkap kita panggang langsung. Nah, ini ibadah di gereja di Hulu Mahakam. Nah, ini pemandangan sepanjang perjalanan di sungai. Iya, ini speedboatnya. Nah, ini masih mending kalau dia punya tangga masih bentuknya begini. Tangganya sering batang kayu bundar jadi tangga. Jadi harus seimbang betul untuk naik ke atas. Ya. Nah, ini Ibu Darius namanya, biasa kalau kami pelayanan pedalaman yang ngurusi makan kami. Ya, terus. Nah, ini ibadah pertama kemarin, minggu kemarin di Longhubung. Ya, ini jemaatnya, mereka baru ibadah perdana, masih pinjem rumah jemaat. Ya, karena belum yang gedung BPU yang dipinjamkan masih kita renovasi. Ya, terus. Iya, ini jemaatnya. Terus ada 10 kakak yang sudah komitmen untuk menjadi jemaat. Ya, terus bisa diulang yang tadi ya. Nah, ini perjalanan kalau jalan tanahnya. Ya, ini kalau musim kering. Kalau musim hujan harus pakai 4x4 mobilnya. Ya, ya terus saja kalau juga jemaat-jemaat. Ya, ini saudara kebutuhan untuk jemaat di Longhubung kita sudah siapkan. Hari ini sudah terkumpul seluruhnya. Besok akan dibawa menuju ke Sendawar, ibu kota Kabupaten Kutai Barat. Kemudian akan dibawa ke Tering. Ya, Tering nyebrang untuk dibawa ke Longhubung. Saudara, ini memang perjalanan panjang sekali. Ya, kita sudah siapkan cat untuk mengecat gedung gereja, kita siapkan kipas angin, kita siapkan kursi 40, kita siapkan genset, terus iya, ini oli untuk gensetnya kita belikan lagi, serepnya dua kaleng lagi, ya. Lampu kita berikan semua, terus ya, ini perlengkapan untuk listriknya. Karena tidak ada sama sekali di situ, memang di sana sampai hari ini belum masuk listrik, saudara. Ya, kita siapkan semua dan biasa kita beri ini semua sudah lengkap fittingnya, saklarnya, ya, kabel semua kita sudah lengkapi semua. Jadi itu tinggal besok pagi dikirim. Nah, ini gensetnya yang kita belikan. Ya, ini semuanya termasuk ini karpetnya, saudara, karpet untuk di lantai karena di lantainya kan. Jadi kalau kita ke sana besok ya kita tidur di atas karpet. Jadi jangan berharap tidur di atas kasur ya. Kalau tidak bisa tidur di karpet, tidak usah ikut. Tidak ada manja-manja. Ya, ini kita belikan ini 6 roll karena ukurannya satu roll itu cuma 1,20 meter kali 15 pas sepanjang gereja itu. Jadi kita belikan ini karena 7 meter lebarnya. Ya, ini kipas anginnya. Ya, itu kursi terus ya. Ya, kita belikan itu tadi cat ada yang untuk luar, ada yang untuk dalam ya. Sudah, yang itu sekarang perjalanannya. Yang tadi perjalanan. Iya, saudara, ini rencana jadwal kita tentatif, itu jadwal sementara, Bu, ya, karena ini bisa berubah. Jadi ini nanti yang mau ikut kumpulnya kita akan kumpul di airport Balikpapan. Saya akan tunggu di airport Balikpapan. Ya. Terus kita akan habis makan siang atau makan sore tergantung pesawat yang dinaikin. Ya, kalau kita makan dulu kemudian kita akan berjalan langsung ke Kutai Barat, ya perjalanan sekitar 10 sampai 14. Karena waktu dulu kami pergi, Edi ikut, ada truk terbalik pembawa batu bara. Terus kita harus mencari jalan lain. Ya, akhirnya kami perjalanan 29 jam di mobil. Itu tergantung sampainya nanti kita apakah langsung menginap di Sendawar atau langsung ke Longhubung. Ya, ini hari ketiga 4 kita akan pelayanan di situ, hari kelima kita balik ke Sendawar, ya, kemudian pulang ke Jawa. Semua, ya, itu ada biayanya, perkiraannya. Ini sewa mobil 600 per hari, mahal sekali, saudara, saya udah cek mahal sekali sewa mobil di sana. Ya, kalau sewa double kabin 1 juta per hari. Bensin, perkiraan, bolak-balik dan sama perjalanan, konsumsi makan 3 kali per orang. Minimal 1 hari 150 kali 7 hari, penginapan ini per orang. 1 kamar bagi 2, twin sharing.
Istilahnya kalau kita kerja travel namanya twin sharing dibagi 2. Jadi per orang sekitar 200 per kalau semalam. Ya. Terus penginapan Balikpapan sekitar 400-450 lah. Ya, seperti itu. Speedboat 400.000 bolak-balik per orang. Jadi 200.000 pergi, 200.000 balik, itu per orang. Jadi perkiraan biaya per orang, ya, dari ini kan sewa mobil kita bagi nanti, ya, bensin kita bagi, ya, konsumsi masih, ya itu, ini per orang, ini per orang, ya, ini per orang, perkiraan sekitar hampir 3,5 juta per orang. Itu dari Balikpapan, di luar tiket pesawat. Semua bayar sendiri. Saya juga bayar sendiri, nggak pakai uang kas ya. Jadi jangan saudara merasa, saya mau pakai uang kas. Kita bayar sendiri semua. Ya, jadi yang mau ikut nanti ini perkiraannya. Tidak boleh manja. Kalau sampai di Mahakam itu memang sikat gigi pakai air sungai. Mandi di sungai, ya. Ini di Hulu Mahakam, jauh. Jadi tidak ada di sana minta yang aneh-aneh. Ya, tidur ya di lantai. Jangan minta kasur dan lain-lain. Ya, jadi saya mau ingatkan itu kalau mau pelayanan ini perkiraannya saya sudah buat ya. Jadi sekitar hampir 3,5 juta dari nanti ada beberapa pelayanan di situ, saudara, ya. Terus kita balik ke Balikpapan kemudian balik ke Jawa. Kita masih akan mengumpulkan dana, saudara. Ya, jadi ada beberapa yang akan dibiayai dengan uang kas karena diminta tolong untuk mengajar. Yang lain mau ikut bayar sendiri. Kalau nginep di situ nanti kita nginep di Christian Center. Ada Christian Center di situ. Karena gedungnya ada, kamarnya ada, tempat tidurnya nggak ada. Aulanya ada. Jadi tidur tikar. Tapi Pak, saya biasa tidur di kasur. Kalau engkau punya hati misi, tidur di tikar nggak akan sakit. Kasih itu memberi kekuatan. Kasih itu menghilangkan semua rasa sakit. Ya, sikat gigi di sungai nggak pernah sakit. Ya, ambil centong sikat, no problem. Saudara, kenapa? Cinta dan kasih kepada jiwa-jiwa. Ya, jadi ini perkiraan biaya sudah saya sampaikan. Peresmian gereja di sana tanggal 5. Besok saya share sama saudara, saya nggak bisa share sekarang. Supaya saudara tahu mengapa kita yang ambil alih. Kok tidak ada kerjaan Pak Asep? Kita persekutuan kok. Ya, kita yang akan ambil alih. Nanti bulanan juga gembalanya kita yang akan ambil alih. Ya, baik. Ibadah bulan depan. Bila segala sesuatunya berjalan dengan normal di negara kita, ya, ibadah bulan depan bulan Mei, ya ibadah bulan depan kalau kita buat misalnya tanggal 10 kan nyaman ya. Nanti semua biaya ini kita akan laporkan bulan depan karena untuk rehab gereja juga masih pakai biaya. Beli untuk atapnya, beli untuk ini pelafon dan segala macam. Tidak ada 1 rupiah uang yang saudara setor dijadikan kas untuk persekutuan ini. Dan akan dilaporkan pemakaiannya semua. Karena uang itu jahat kalau disembunyikan. Baik, sampai di sini Tuhan berkati kita semua. Selamat malam dan pulang